Halo halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya Adelia Lukman, boleh dipanggil Adel. Boleh kasih tahu dong kalau misalnya udah bisa lihat dengan jelas layarnya, suara saya juga terdengar jelas. Selamat malam, boleh ya saling menyapa di kolom chat. Thank you banget. Dari tadi udah rame nih, ada yang dari Timur Leste, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Sumatera Selatan, wah dari Jawa Timur, dari mana lagi nih? Clear ya, thank you udah informasikan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir malam hari ini. Wah, 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 wah. Boleh kenalan dulu dong, namanya siapa, dari mana? Terus juga apakah ini pertama kalinya join di free webinarnya SGBVA atau udah sering setiap ada webinar selalu hadir? Wah, keren banget. Apakah sudah jadi student atau belum? Atau udah sering nih dengar tentang SGBVA tapi masih mikir-mikir gimana ya sih? Gimana ya? Yuk, ada yang dari Serang, dari Medan, dari Garut, Tangerang. Oke, salam kenal dari Bandung. Oke, hai, salam kenal. Adel juga dari Bandung nih. Apa kabar semuanya yang dari Bandung? Dari seluruh penjuru Indonesia, ada juga yang dari tadi ya, dari Timor Leste, dari mana biasanya suka ada yang dari Singapura juga, dari Malaysia. Luar biasa. Ada yang alumni, ada yang baru gabung. Oke, Ulfa Rusana baru gabung. Angelia malam semuanya. Eka dari Jakarta, Erni alumni ya. Ada Andri Bambang. Siap kalau gitu. Izinkan saya share dulu nih. Topik kita malam hari ini adalah keren aja atau keren banget. Nah, nanti kita bakalan ketemu sama Dokter Karlin. Uniknya, Dokter Karlin profesi dokter, tapi juga kok masih mau ya jadi remote worker? Ada apa nih? Dan kok bisa ya? Masih sempet kah? Nah, seperti apa? Nanti kita ngobrol langsung sama Dokter Karlina, oke? Oke, salam kenal semuanya. Boleh dong kasih kasih emotik semangat 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 gitu ya. Untuk yang semangat belajar tentang gimana caranya jadi remote worker, jadi virtual assistant, saya mau mau denger, pengen semuanya ngetik semangat pakai huruf kapital. Semangat. Coba harus huruf kapital semua. Mana? Waduh. Shelly ini ya. Pristianti, Vivi, Kathy, oke, Stefani, Retno, oke, semuanya semangat. Nah, ini nih yang saya suka. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Jadi untuk tadi ada yang bertanya ya kira-kira. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat-sangat menarik. Di antaranya apa aja sih peranan dari seorang virtual assistant, ya kan? Terus juga gimana nih networking strategi untuk bisa dapetin klien. Ini juga yang paling sering ditanyain gitu ya setiap webinar. Gimana sih caranya dapat klien? Gimana sih caranya? Kali ini kita belajar mendapatkan klien lewat networking. Kemudian juga kita bakalan bahas A to Z Guide to Becoming a Successful VA. Gimana nih tips and triknya kalau mau jadi VA yang sukses. Dan tentu saja nanti teman-teman boleh ikutan tanya jawab ya. Nah, untuk yang baru pertama kali join webinar ini, jadi welcome to our webinar, selamat datang. Durasi webinar ini kurang lebih 1 jam, dan di kolom chat juga ada para moderator yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi silakan langsung tanya aja, boleh. Nanti akan dibantu oleh para moderator. Lalu webinar ini jadi silahkan stay dengan aman, siapkan dulu snack, siapkan dulu air minum gitu kan. Dan please be respectful in the chat. Kita saling menghargai, saling menghormati sesama peserta. Dan nih, jangan sampai meleng ke sana kemari ya, karena setiap momen, setiap slide, setiap detik dari webinar ini penuh dengan insight yang menarik ya. Jadi yang ya bisa jadi malam ini adalah momen dimana kamu akan mulai mengubah kehidupan. Bener loh, biasanya gitu, ikut free webinar SGBVA, kemudian dapat semacam apa ya, dapat wangsit, langsung dapat pencerahan, dan ya langsung action, dan itulah yang namanya mendapatkan perubahan yang besar dalam kehidupan itu bukan hal yang mustahil ya. So stay tune, jangan kemana-mana, pokoknya sampai akhir. Nanti kita akan berikan hadiah juga untuk teman-teman. Banyak banget ada hadiah, kemudian ada bonus, kemudian ada penawaran menarik ya. Seperti apa, pokoknya tungguin aja. Dan kalau ditanya webinar ini untuk siapa sih? Biasanya ya, webinar ini cocok untuk para ibu. Para ibu yang pengen pokoknya full time aja deh, merawat anak-anak gitu ya. Terus tapi juga tetap masih pengen bisa dapat income.
Nah, terus juga biasanya webinar ini untuk full time workers. Jadi orang-orang yang kerja kantoran tapi kayak udah mulai, nih aku udah harus switch career deh gitu ya, ganti deh profesinya, pengen udah lagi nggak merasakan 9 to 5 deh gitu ya, tapi juga pengen dapetin peningkatan income. Atau untuk para freelancer yang emang udah biasa kerja freelance, tapi juga pengen belajar skill-skill baru. Atau untuk para entrepreneur juga bisa yang ingin menikmati digitalisasi bisnisnya gitu dan juga meningkatkan pendapatan. Jadi ini cocok untuk berbagai kalangan. Apakah di antara peserta malam hari ini ada yang moms? Coba kalau moms ketik moms, aku pengen tahu yang ibu-ibu rumah tuh kan, ibu-ibu rumah tangga baru aja disebut, Ratih langsung bilang buat ibu rumah tangga yang pengen banget kerja VA tapi nggak ada embel-embel sarjana apa bisa kak tuh. Ulfa saya ibu, Vera moms, Shelly mom juga, Putu moms. Tuh cocok banget kalau gitu. Tepat sekali malam ini para moms hadir ya. Full time workers mana suaranya? Full time workers. Full time workers mana suaranya? Wah, moms banyak banget ya. Keren keren. Aku tuh kagum banget, bangga banget ya karena sebagai sesama moms gitu kan, ngerasain banget gimana kegelisahan gitu kan. Aku pengen full time buat anak-anak, tapi ya perasaan ingin bisa contribute ke keluarga juga besar gitu ya. Pengen dapetin extra income-nya juga besar. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya. Oke, mom sudah hadir. Entrepreneurs barangkali, full time workers, freelancer silahkan ngabsen juga tuh. Muhammad Rahardian full time workers. Oke, mantap, full time workers juga banyak nih ternyata. Single parents, wah alumni kita banyak banget tuh yang single parents dan bisa thriving ya dengan profesi ini. Oke, so kita exclusive offer buat teman-teman yang udah hadir nih, sudah ada 464 orang yang hadir. Eksklusif offernya adalah kalau kalian stay sampai akhir webinar ini, otomatis kalian bisa dapetin hadiah free ebook. Ebooknya tentang apa nih? Wah, ini menarik banget. Ebooknya adalah tentang networking strategy to land clients. Jadi kalau pengen tahu gimana caranya memaksimalisasikan online dan offline networking, gimana caranya pakai social media, gimana caranya mengoptimalkan pertemuan-pertemuan offline gitu ya, ataupun virtual events untuk mendapatkan relasi dan mendapatkan klien, ebook ini wajib kalian miliki. Caranya gampang, tinggal stay aja sampai akhir webinar, otomatis langsung dapet free ebook ini. Oke, so ini adalah guest speaker kita, Dr. Carlina Alverinda, dokter beneran guys, dokter muda ya, dokter muda cantik, dan dia ini dapat klien pertamanya setelah 6 bulan ya, lulus dari SGBVA course, dapetnya dari networking. Nah, gimana ceritanya nanti biar Dr. Carlina sendiri yang cerita, dan teman-teman juga boleh banget kirim pertanyaan untuk Dr. Carlina di kolom Q&A ya. Oke, so if you could work remotely, where would you choose to live? Ini pertanyaan buat teman-teman nih. Kalau bisa kerja remote ya, kira-kira mau milih kerja remote dari mana? Mau tinggalnya di mana? Kebayang nggak? Kebayang nggak gitu kayak, aduh kalau aku ngebayanginnya aku mau tinggal di daerah yang adem gitu, di pegunungan gitu, nggak usah sering-sering turun gunung, tapi internetnya bagus ya, karena syaratnya remote working adalah internetnya bagus. Oke, Ludana pengen di Europe, asik. Sulastri pengen di Jepang ya. Kaizen mau di Bali, Vita mau di Jogja, waduh, Yuswatun Jogja or Bali, Cindy pengen di Bali atau OC, Hairunisa pengen yang adem, sama dong ya, sama Adele pengen di tempat yang adem juga, di Bali, oke. Itu pertanyaannya, dan memang dunia udah berubah ya, semenjak pandemi, benar nggak sih? Setelah kita melalui pandemi, sekian tahun itu, ini mengubah dunia, jadi dunia baru, dimana setelah pandemi ini ada satu hasil penelitian juga dari McKinsey and Company. Dia bilang pandemi ini justru meningkatkan tren baru di remote working. E-commerce juga meningkat, automation juga meningkat sampai 25% gitu ya. Yang sekarang tuh lebih milih untuk kerja remote aja. Ini satu tren loh yang terjadi di dunia. Ya, jadi yang namanya remote working ini udah semakin diterima, udah semakin lumrah aja gitu. Bahkan semakin banyak yang ingin switch career
ya nggak mau lagi harus macet-macetan ke kantor gitu ya, maunya kerja dari rumah aja gitu kan. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang udah mulai, merekrut, karyawannya ya yaitu ada work from home seperti itu ya. So, kita kalau bicara tentang virtual assistant itu siapa sih gitu ya, apa sih kerjaannya? Yuk kita langsung aja bedah. Yang pertama virtual assistant itu adalah profesional, ya ini para profesional yang menyediakan jasa administratif, jasa teknikal, atau creative support juga untuk para kliennya secara remote dari jarak jauh gitu. Jadi mulai dari kayak managing emails, terus juga bikin jadwal, appointment, social media management juga, customer service ada, data entry, dan masih banyak lagi ya. Yang pasti ini bikin para kliennya itu bisa menjalankan bisnis core activitiesnya itu dengan lebih lancar. Itu tugasnya seorang virtual assistant. Lalu kerjaannya apa aja? Biasanya service yang ditawarkan apa aja? Banyak, mulai dari data entry, bookkeeping juga, graphic design itu termasuk, video editing, travel management, lead generation, customer service support, email management, scheduling calendar and management, social media management, sampai kayak personal errands juga bisa banget ya, kayak bantu-bantu klien kita untuk ngingetin dia minum obat misalnya, atau jadwalin ke dokter, atau appointment makan malam misalnya, seperti itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali, banyak banget. Nah, kalau mau lihat contoh admin service, ini contoh untuk travel planning seperti ini. Mungkin teman-teman yang biasa nih ibu-ibu kalau traveling keluarga bagian bikin travel itinerary, nah berarti udah ada skillnya untuk bikin seperti ini, jadwal penerbangan, jadwal untuk car rentalnya, booking hotelnya gitu ya. Dan kalau ini contoh untuk internet research. Jadi misalnya nih, klien kita, dia lagi, misalnya kliennya dari US, terus dia mau buka cabang di Indonesia gitu ya. Dia minta tolong kita, tolong dong riset gitu ya perusahaan-perusahaan yang ada yang kira-kira jadi kompetitor. Apa perbandingannya dibandingkan dengan perusahaan saya misalnya. Nah, seperti kita provide informasi dan ini jika untuk klien kita. Gimana dapetin informasinya? Cukup lewat internet aja kok. Makanya namanya internet research ya. Lalu kalau social media management, seperti ini tentu ada account setup, mulai dari kita setup akunnya dari awal, bisa juga untuk social media schedulingnya, bisa juga untuk content creatingnya gitu ya, segala macam yang berkaitan dengan social media management. Kalau ini contoh graphic design service, mulai dari kita bikin social media post visualnya, bikin logo, ada juga macam-macam lah ya, bikin undangan, bikin slide presentasi gitu. Itu semuanya masuk di ranah graphic design. Lalu untuk copywriting nih, barangkali ada di sini yang suka menulis, memang biasa copywriting, boleh banget ya. Mulai dari bikin Facebook ads copy, untuk blog writing juga itu bisa. Lalu kalau ditanya, kira-kira dari semua service itu, yang bisa bikin seorang virtual assistant itu dapat bayaran yang besar, apa ya? Ada guys, ada banget. Nah, ini dia. Yang pertama adalah jasa email marketing. Jadi kalau kamu sebagai seorang VA itu mengerti caranya untuk bikin email strategi, terus juga bikin newsletter yang efektif, dan juga tahu tools-tools apa yang bisa dipakai untuk email marketing ini. Wah, ini bakalan kepake banget sama klien, karena klien tuh kan butuh banget email marketing untuk meningkatkan sales ya. Jadi dicari banget. Coba di sini yang di emailnya penuh dengan email marketing dari berbagai produk, angkat tangannya, banyak nggak? Nah, ini nih salah satu yang sekarang ini sangat dicari ya, siapa yang bisa email marketing, oh aku, bener kan? Siapa yang bisa email marketing itu bakalan kepake banget jasanya dan bayarannya juga besar. Social media management, siapa sih sekarang yang pakai sosial media ya, terutama perusahaan-perusahaan, produk-produk, kaum profesional pun sekarang kalau misalnya mau punya personal branding-nya oke, tentu harus punya medsos ya, dan para profesional itu sibuk guys, dan perusahaan-perusahaan itu biasanya juga punya fokus untuk hal-hal tertentu. Jadi kalau untuk urusan sosial media, biasanya dia akan serahkan ke satu tim gitu ya. Dan sekarang banyak yang mengandalkan tim virtual. Jadi memang cari virtual assistant aja untuk menghandle social media management. Nah, di sini nih kita masuk nih ya. Jadi VA-VA yang bisa memprovide content planning, post writing, bikin story atau reel creation, itu dicari banget. Lalu juga lead generation. Nah,
mungkin masih terdengar asing ya, tapi lead generation ini juga sangat-sangat dicari. Apa sih tugasnya gitu ya? Jadi lead generation ini adalah proses generating consumer interest. Jadi kita mencari nih potential leads, potential client, potential customer, dan kita harus bisa membuat mereka yang sudah tertarik itu jadi semakin tertarik dan membeli gitu ya, meningkatkan sales juga gitu. Oke, nah sekarang kalau ditanya siapa nih yang biasanya mau meng-hire virtual assistant? Siapa yang bisa jadi klien-klien untuk kita para VA? Banyak banget, mulai dari medical clinics, photographer, real estate agents, stylist, florist, siapa lagi? Business coaches, marriage consultant, life coaches, parenting coaches, hotel-hotel, restoran, cafe gitu ya, bakeries and shop, enrichment centers, skincare brands, fitness trainers, beauty services, interior designers, wah dan masih banyak lagi. Banyak banget yang butuh virtual assistant. Ya, banyak banget beneran deh. Dan kalau misalnya teman-teman bilang, iya iya sih kayaknya banyak ya gitu, potensinya besar ya. Cuman dari semua skill yang tadi Adel sebutin, aku nggak ada yang bisa semuanya gitu ya, lead generation, email marketing, social media, aduh belum tahu gimana caranya. Tenang teman-teman, karena 95% dari skill-skill virtual assistant, jasa-jasa yang ditawarkan oleh seorang virtual assistant, itu bisa dipelajari dalam hitungan hari aja, atau bahkan hanya hitungan minggu ya. Gitu. Jadi dipelajari, tenang aja. Oke, nah the best part of it all is that yang paling oke dari semuanya adalah sebagai seorang virtual assistant, kamu bisa juga tetap jadi pekerja kantoran. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan full time job, masih memungkinkan. Lalu kamu juga punya fleksibilitas ya, mau kerja dari mana aja, mau sambil traveling, itu bisa banget. Dan kamu juga bisa menentukan sendiri working days-nya, mau hari apa aja kerja, mau jam berapa aja kerjanya, mau cuma 2 jam per hari gitu ya. Bisa banget, mau cuma weekend aja kerjanya, itu juga bisa. Dan kalau misalnya kamu aiming for financial stability gitu ya, kamu pengen dapat income tambahan, pengen bisa support keluarga, pengen bisa punya tabungan gitu kan, itu juga bisa karena ya ini kita kerja dan kita dibayar ya, tentu ada income gitu. Kemudian kalau kamu mencari better work life balance itu juga bisa karena kita yang ngatur gitu. Kalau misalnya udah kayak burn out atau gimana ya udah mungkin saatnya untuk delegasi, bikin tim, atau mungkin kurangi jumlah kliennya. Kalau kita harus lagi kejar setoran, tambah kliennya seperti itu ya. Exciting ya, menarik banget. Coba kayaknya saya semangat banget. Kalau teman-teman so far semangat banget nggak? Semangat nggak kalau dengerin tentang virtual assistant seperti ini? Tuh, Maria bilang saya sukanya yang di belakang layar. Yes, sebagai seorang virtual assistant, mostly kita di belakang layar ya, mensupport para profesional, mensupport perusahaan-perusahaan, baik itu skala besar atau mungkin UMKM gitu ya, mensupport para entrepreneur. Semangat, wah asik, seneng deh kalau denger lagi pada menyimak dan juga semangat ya. 625 orang, wih. So, kenapa sih kok kayaknya keren banget ya jadi VA itu, aduh, kalian lihatnya keren gak sih kayak yang kerja di kafe gitu ya, atau di rumah sambil anak tetap bisa dijaga, keperhatiin. Karena memang industrinya lagi booming banget sekarang guys. Jadi perusahaan-perusahaan tuh udah mulai sadar, wah bener juga ya gitu. Bener juga, mereka tuh butuh VA gitu. Jadi mereka sekarang udah sadar mereka butuh VA. Kenapa? Karena ternyata meng-hire seorang VA itu lebih cost efektif untuk para business owners gitu ya. Dan kita sebagai VA-nya juga bisa mulai tanpa ada pengalaman sebelumnya. Mau jadi VA nggak usah ada pengalaman jadi VA dulu sebelumnya, mulai dari nol aja dulu juga bisa ya. Dan untuk potensi pengembangannya itu unlimited banget karena ini sama aja dengan mengembangkan bisnis kamu sendiri guys gitu ya. Semangat banget, wih udah siap sign up buat 19 November, semoga lancar belajarnya. Feby mantap, wah keren, udah daftar ya. Oke, ini ada beberapa hasil survei tentang VA. Jadi hasil surveinya bilang bahwa 78% biaya operasional itu bisa dihemat oleh perusahaan-perusahaan ya kalau mereka meng-hire VAs, ini dari Outsourcing Angel. Kemudian 70% startups itu sekarang menawarkan remote work options. Jadi banyak ya, banyak banget ini peluang untuk kerja remote-nya. Kemudian the global VA services market ini diperkirakan, diproyeksikan akan mencapai berapa nih? 19,6
billion US dollar by 2025. Wow, ini bakalan berkembang banget. Dan kalau teman-teman nanya berapa sih emang rate-nya? Wah, emang bayarannya berapa sih gitu per bulan? Jadi VA rates itu rata-rata dari $305 sampai $5.600 per bulannya. Tergantung nanti kamu kerjanya apa, kemudian juga iya ya kita sudah pengalaman atau belum, itu juga nanti akan mempengaruhi gitu. Lalu 49% perusahaan-perusahaan itu yang meng-hire VA itu ya, itu tuh mereka bukan perusahaan kecil, mereka punya seribuan biasanya. Artinya bukan perusahaan kecil. So, jadi bukan hanya untuk perorangan aja, tapi perusahaan besar pun sekarang udah mulai hire VA ya. Nih, di sini juga dijelaskan berapa sih emang pendapatan dari seorang virtual assistant untuk pemula itu bisa dari 8 sampai $15 per jamnya. Ini pengalaman dari Isahel ya, dia ini juga seorang alumni dari SGBVA course. Dia dapat $12 per jam gitu. Kalau ini Angelina dia termasuk kategori yang experience, dia bisa sampai dapat $20 sampai $50 per hours-nya. Tuh ya, dia sekarang dapat $25 per hours katanya gitu. Keren, keren ya, keren pendapatannya. Nah, yang pasti knowing the right strategy is important ya in order to become a highly paid virtual assistant. Kalau pengen jadi VA yang bayarannya tinggi, yang rate-nya tinggi, itu juga kita harus tahu strategi yang tepat. Nah, makanya di setiap webinar yang diselenggarakan oleh SGB VA Course, kita selalu spill nih, kita kasih bocorannya gimana caranya supaya teman-teman juga bisa tahu ya, bisa dapat ilmunya. But first, let me introduce myself. Tadi baru kenalan nama aja, saya Adelia Lukman. Boleh follow di Instagram @adelia_lukman, kita connect. Nanti kalau misalnya screenshot, jangan lupa di-mention ya, boleh posting dan mention saya dan juga nanti Carlina. Oke, kalau saya dulu pengalamannya adalah 23 tahun di dunia radio, broadcasting, penyiar ya. Tapi akhirnya memutuskan untuk kerja kantoran, dan akhirnya sekarang jadi full time working mom, punya 2 anak yang masih lucu, masih umur 8 dan 7 tahun, jadi masih balancing aja antara karir dan family life dan juga virtual assistant life. Nah, saya memilih jadi virtual assistant tuh ya karena memang ingin dapat extra income gitu kan ya, karena pengen someday bisa fully resign jadi full time remote worker aja, jadi full time virtual assistant. Karena masih combining nih, masih dua-duanya dijalanin dan itu memungkinkan sih. Waktu itu setelah saya ikut SGBVA course, kurang lebih dalam waktu 1 minggu setelah course saya dapat klien pertama, kemudian di minggu keduanya dapat klien kedua. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu tuh dapat 2 klien ya, gitu. Alhamdulillahnya. Saat ini saya juga punya usaha bareng suami, ada healthy catering business. Jadi ada ini juga karena bisnisnya adalah wellness coach. Jadi agak nyambung sama bisnis keluarga juga yang memang interest-nya di bidang health and wellness kayak gitu ya. Dan sekarang saya juga punya virtual assistant team. Jadi kalau ditanya bisa ya, sempet dong. Karena kan bisa dikerjakannya bareng sama tim. Jadi saat ini saya sedang menghandle 5 clients dari Indonesia, Singapura, Spanyol, UK dan US bersama tim virtual assistant saya. Oke, so sekarang kita langsung aja ketemu sama Dr. Carlina yuk. Udah pada nggak sabar kayaknya. Yuk, langsung aja kita panggil Dr. Carlina Alverinda. Dina, ini dia. Halo, apa kabar, Dina? Halo, selamat malam Kak Adel, teman-teman semuanya, salam kenal. Salam kenal semuanya. Apa kabar nih, Lina? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Nggak Thank you lagi ya, udah praktek kan ini? undang. Nggak lagi praktek kan, nggak? Baru aja selesai praktek. Kalau buat teman-teman SGB sih harus ini ya, harus kasih waktu terbaik. Mantap, tuh. Salam kenal dong, katanya salam kenal. Kenal teman-teman. Oke. Nah, ini kita kenalan dulu sama Lina ya. Jadi, Lin boleh dong dikenalin latar belakangnya dulu apa gitu ya. Udah berapa lama nih berprofesi jadi dokter, and then gimana awalnya, coba boleh. Ada yang bisa share screen-nya barangkali boleh loh.
Oh, oke oke oke. Aku izin sambil share screen deh ya. Oke, thank you so much teman-teman. Salam kenal sekali lagi. Thank you ya udah meluangkan waktunya buat hadir loh. Thank you juga Kak Adel, keren banget tadi penjelasannya. Thank you. So, teman-teman, kenalin nama aku Karlina. Aku seorang dokter umum, lulusan dari Universitas Pelita Harapan angkatan 2016. Jadi memang aku selesai internship tahun lalu, jadi dokter magang 2023, lulusnya 2 tahun lalu. Oke. Gitu. Masih Ya. dokter muda ya ini, aduh. Terus. Thank you. Iya, dan jadi awal mulanya sebenarnya kenapa kok tiba-tiba bisa nyampe di SGB nih ya, gitu ya. Tahun lalu tuh aku magang, Kak, di Serang, ya, sebagai dokter magang jaga IGD di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Serang yang cukup terkenal. Otomatis workload-nya astaga gitu kan ya. jaga lagi, pulang jaga lagi gitu. Lina. Mulai ya gimana Kak? Lina, aku tuh kalau kayak nonton drakor gitu ya, yang dokter-dokter IGD itu kan yang sibuknya minta ampun sampai kayaknya tidurnya juga di rumah sakit kayak gitu ya, bener ya emang? Iya benar tidurnya di rumah sakit ya kan, mandi di rumah sakit. Aku pernah 3 hari nggak pulang. Ya, benar setuju. Dan ya akhirnya membuka pemikiranku ya, aduh gimana nih kalau misalkan nanti aku nikah, punya anak, punya suami kan otomatis ada lebih banyak lagi tanggung jawab dan gak mungkin hidup aku berkutat di rumah sakit terus gitu ya. So akhirnya aku mulai mikir-mikir nih, gak bisa nih gini terus gitu kan. Aku harus cari peluang yang baru, terus mikir apa ya yang relevan dengan dunia medis gitu. Dan mikir-mikir lagi sebenarnya AI dan teknologi itu sekarang lagi berkembang banget gitu, dan kedepannya akan semakin berkembang. So apa sih jenis pekerjaan yang relate dengan perkembangan teknologi ini gitu. Singkat cerita, aku lihat Instagram terus kayak anugerah kali ya, dapet tuh iklannya SGB muncul. Akhirnya jadilah member SGB sejak September 2023 gitu. Oke, September 2023 ya. Berarti itu lulusnya di bulan Oktober mungkin ya waktu itu ya? No, of course not. Oh, why? Aku jaga sambil belajar SGB. Lalu apa yang terjadi habis itu? Jadi kerjaannya sekarang jaga, pulang, belajar, tidur, jaga, belajar, tidur ya gitu terus. Demi masa depan yang lebih cerah ya Kak Adel ya. Tapi itu bisa ya waktu itu sambil kursus, sambil tetap jaga gitu ya? Jujur Li, awal mulanya cukup keteteran sih Kak. Cuman bersyukurnya kalau di SGB ini kursisnya ada rekaman. Jadi kalaupun aku nggak bisa ikut live, nanti bisa catch up di rekamannya gitu. Dan juga bersyukurnya kalau kita belajar di SGB kan ada guru ya, student advisor gitu kan. Waktu itu student advisorku orangnya peduli banget. Jadi aku tuh di follow up terus dan di track gitu. Belajarnya udah sampai mana nih gitu. Terus kalau misalkan udah submit tugas, dievaluasi kurangnya di mana gitu. Jadi sebenarnya cukup fleksibel belajarnya karena bisa menyesuaikan jadwal aku juga. Terus progresnya ya sesuai dengan kemampuanku berprogres. Gitu. So iya akhirnya motivasinya awalnya ya karena nanti kalau udah berkeluarga gimana nih, harus punya side hustle yang lebih fleksibel kerjanya, itu pertama. Kedua, karena aku tertarik banget sama dunia public health, ilmu kesehatan masyarakat Kak. Jadi target aku tuh, harapanku ya ke depan-depannya gitu ya, pingin bisa kerja di WHO atau UNICEF gitu ya, organisasi besar dunia gitu. Tapi darahku darah merah encer, bukan darah biru. Bukan darah bangsawan. Jadi kalau tidak ada jalan, mari kita cari jalannya gitu. Tidak ada jalan, tidak ada ordal juga ya? Iya, tentu tidak ada gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa diusahakan gitu kan. So, aku mau cari network juga. Selain side hustle, cari network gitu. Jadi itu ya niat awalnya tuh untuk itu ya. Benar. Ya, so akhirnya
mikir-mikir ya kalau mau masuk WHO, aku pernah kan apply gitu ya, iseng-iseng berhadiah. Mau masuk WHO, masuk UNICEF tuh nggak ada yang tembus gitu. So setelah dipikir-pikir ya, ibaratnya kalau aku jadi pihak WHO ya, aku pasti akan lihat ini orang punya skill apa. Yes, nggak mungkin mereka masukin orang yang nggak punya skill gitu. Ya, So, betul. akhirnya aku mikir, it's okay kalau sekarang belum diterima, berarti aku harus improve my skills gitu. So, ya menurutku dengan belajar sesuatu hal yang baru di luar dunia medis gitu ya, itu investasi diri sih. So, investasi is not only about saham, not only about kecantikan, you know, itu penting gitu, tapi salah satunya skill, itu penting banget gitu. Yes. Yes. Setuju banget itu. Benar, dan akhirnya singkat cerita ikut SGB waktu itu kan kursus 6 minggu. Ya, belajar selama 6 minggu, pelajarannya materinya cukup pack ya, dan salah satu yang paling kena di aku adalah gimana caranya meningkatkan personal branding. Itu kan bisa banyak ya Kak, bisa lewat Instagram, TikTok, whatever yang kamu mau pakai, tapi dalam kasusku LinkedIn itu menjadi senjataku lah gitu. So ada materi khusus untuk improve LinkedIn waktu itu, dan aku pelajari benar-benar di situ. So, tantangannya berapa lama? 6 bulan, aku benar-benar kayak revisi lagi, dan selama 6 bulan itu gagal terus gitu ya. Kalau approach clients, kita kan diajarin ya cara gimana approach clients. Itu gagal, nggak ada yang pernah dapet gitu. But it's okay gitu kan. Kalau gagal itu artinya belum, bukan nggak mungkin gitu ya. So, singkat cerita kan setelah 6 minggu course, dilanjutkan dengan 3 bulan one-on-one dengan personal manager gitu ya. Personal manager itu adalah guru private kita lah gitu. Dan benar-benar dapat arahan dari beliau khusus cara untuk improve LinkedIn. Kan dikasih link-link orang-orang yang hebat-hebat nih, kamu belajar dari mereka nih gitu. LinkedIn mereka seperti apa gitu. So, akhirnya setelah 6 bulan improve LinkedIn, revisi mulu pokoknya sampai enek kayak skripsi revisi Kak. LinkedIn lo direvisi gitu kan. Setelah 6 bulan ada 4 klien yang approach menghubungi by DM-nya LinkedIn itu ya gitu. Nah akhirnya dari 4 ini kan aku juga sadar ya kalau misalkan waktu kita cuma 24 jam gitu dan nggak mungkin kita bisa ambil semuanya, ntar kerja tipes kan repot ya. So akhirnya ada satu yang paling stand out yaitu psikiater dari NYU, New York University, yes. Dan akhirnya kita discovery call. Ya, discovery call adalah ketemu sama calon klien, bisa by Zoom ya biasanya, atau WhatsApp call untuk cari tahu kira-kira klien ini butuhnya apa sih gitu. Butuh VA yang seperti apa. So kita aku ngobrol sama psikiater ini cukup intens gitu ya. Dan malah dapat banyak masukan dari beliau. Cuman pada saat itu project nggak jadi aku ambil karena time zone. Ya. Jadi nggak jadi deal waktu itu? Nggak jadi deal Kak, karena time zone-nya itu 12 jam bedanya, dan waktu itu beliau minta aku untuk maintain pasien-pasien beliau. Sementara kan pasien ini pasien US semua. Jadi aku harus jaga malam mulu nih, tiap malam nih. Harus begadang terus ya? Begadang loh, belum tercapai. Jadi kan tujuannya adalah supaya tidak jaga malam. Tujuannya kan itu. Jadi nggak jadi ya? Malah jadi jaga malam mulu, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi Oke, kirain di situ loh akhirnya setelah 6 bulan, setelah revisi LinkedIn, akhirnya dapet itu. Kirain di situ tuh pertama pecah telurnya. Terus berarti dapet kliennya dari mana pas pertama kali tuh? So, ya, jadi akhirnya kan nggak jadi nih sama klien yang ini gitu kan. Dan singkat cerita, breakthrough aku justru adalah ketika secara berani ketemu sama dosenku. Jadi aku datengin dosenku yang udah nggak ketemu 2 tahun, karena sebenarnya aku tuh cuma pingin ikut projectnya dia untuk public health. Karena kan aku butuh surat rekom nih kalau mau lanjutin kuliah public health gitu kan.
datengin kucuk-kucuk, dok mau ikut gitu kan. Tapi dipikir-pikir ngapain juga ya, mendingan sekalian aja gitu kan jual jasa gitu. So akhirnya aku bilang, dok saya habis belajar tentang servis ini gitu. Dokter butuhnya apa? Nanti saya bantu gitu kan. Kita banting harga dulu nih, dok. Bulan gratis ya. Bulan gratis ya. Bulan gratis dok, tapi nanti after that kita evaluasi dokter butuhnya apa by project aja, gue bilang gitu kan. So yes, akhirnya beliau punya NGO ya, akhirnya masuk NGO gitu ya, walaupun belum WHO ya, NGO remaja, iya. So ikut beliau untuk bangun NGO-nya, jadi administratif task ya, plus research, karena memang aku ada background research, jadi aku bilang dokter butuh penelitian tentang apa gitu, terus beliau bilang oh ya saya lagi nyari funding di US gitu, jadi kamu bikin proposalnya kayak gitu, so by project. Keren, akhirnya ya setelah kucuk-kucuk datengin dosen yang udah lama gak ketemu, dapet deh secure first client. Keren. So, banget nih Kak, buat kita tentuin dulu service yang mau kita dalemi apa, terus supaya spesifik kan, dan bisa lebih good quality service-nya kita gitu. Oke. Terus lanjut Lina. Iya, so ya, jadi kenapa sih aku akhirnya ambil jadi virtual assistant ya? Pertama ya karena untuk scaling up skill aku, gitu ya, kemampuanku. Terus menjauhi jaga malam, bisa yuk. Kerja dari mana aja bisa yuk, gitu kan. Terus nggak ada bos, of course, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, ya kan. Adanya klien, so basically kita kerjasama. Iya. Dan waktu itu apakah aku punya experience? Of course not. Gak punya lah, gak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kecuali bidang medis gitu. Dan akhirnya belajar lagi gitu. Gak ada batasan usia juga sih Kak. Karena siapapun bisa, even tujuanku kan sebenarnya supaya bisa jadi mami-mami beruang gitu kan. One day ya kalau udah menikah. Jadi berarti kan bisa sampai usia berapapun gitu. Dan yang pasti fleksibel. Yes, itu ya. Jadi seorang dokter pun gitu ya, ternyata bisa jadi virtual assistant. Nah, ini kita langsung bedah lagi nih. Kira-kira strategi networking-nya Carlina ini seperti apa untuk bisa dapetin klien ya. Tolong dicatat, kalau mau screenshot boleh banget ya guys. Nanti boleh diposting juga di Instagram, mention kita berdua ya. Boleh banget. Iya, so ingat tadi saya darah merah encer, bukan darah biru. Saya perlu networking, ya kan? So akhirnya gini, pertama ya, kita tuh kadang kalau mikir jangan mikir jauh. Kita lihat dari lingkungan sekitar kita, gitu ya. Apa yang Tuhan udah kasih ke kita, yang kita punya apa itu yang kita olah. Gitu. So akhirnya aku pernah dulu tuh reach out strangers ya, nggak ada siapa, nggak kenal, nggak ada mutualnya, chat SKSD gitu kan, dan ternyata mental semua. Itu bisa jadi satu cara memang gitu. Tapi alangkah baiknya kita deketin dulu, cari existing circle kita gitu. Dan terbukti ya di sini aku berhasil mendekati dosen saya gitu. Nah, terus LinkedIn profile ini adalah personal branding aku yang paling kuat sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini first impression gitu. Gimana caranya klien bisa percaya sama kita kalau kita berkapasitas itu dilihat dari personal branding kita. So please be clear. Iya, gitu. Lihat dong contohnya profilnya Lina. Nah, pertama nih di LinkedIn kita ke bagian profile, terus di bagian about. About ini penting banget. Kenapa? Mereka akan baca dulu dari about. Gitu ya. Dan rata-rata orang tuh kalau about jadi kayak nulis cerpen Kak, dijelasin semua panjang lebar. Padahal orang-orang di luar sana nggak terlalu peduli juga sama kamu, ibaratnya gitu. So penting untuk membuat yang namanya elevator pitch. Ya, elevator pitch itu adalah suatu perkenalan yang singkat aja, 1-2 paragraf, tapi ngena gitu. So mereka bisa baca hanya dalam 30 detik sampai 60 detik, mereka udah tahu kamu siapa, kerjaanmu apa. Gitu. Ya, dan ini spesifiknya
akan dijelasin juga tuh di courses nanti gitu. Yes, diajarin banget kita ini ya soal ini ya. Benar. Terus achievements. Nah, ini untuk naikin pamor ya kan kita perlu show up nih kira-kira skill kita apa. Kebetulan kalau aku ambil beberapa lisensi atau sertifikasi medis yang menunjang gitu ya. Ada 3 aku ambil, yaitu untuk trauma, untuk jantung, sama satu lagi untuk jadi dokter perusahaan gitu. Dan 3-tiganya semua sertifikat tuh aku upload gitu. Jadi klien juga tahu kamu kapasitas sampai mana gitu. And then yang ketiga harus dimasukin kira-kira experience kita itu apa aja selama ini gitu ya. Kalau experience itu nggak harus yang kayak wah gitu juga enggak. Semacam yang kayak menurut kamu pernah kerjain dan itu essential untuk naikin branding kamu, masukin aja. Gitu ya. Jadi nggak harus yang kayak keren banget gimana. Dan tipsnya ketika masukin experience, jangan lupa untuk masukin di bagian skills. Di bagian skills itu misalnya nih aku mau kasih service research. Berarti di skill aku bisa tulis, aku bisa mengelola Mendeley Apps misalnya, atau mengelola PowerPoint, Google apa gitu ya, yang nyambung sama service yang mau dikasih gitu. Terus network yang keempat. Nah ini, jadi kalau mau expand network, kita perlu connect di LinkedIn gitu ya. Caranya gimana? Di bagian search itu kita bisa ketik tuh misalnya contohnya medical virtual assistant gitu ya. Lalu nanti akan muncul kategori-kategorinya. Misalnya kamu mau cari company gitu, company yang menyediakan tampungan untuk medical virtual assistant. Nah, atau mau nyari people, orang-orang yang berkecimpung di situ. Itu ada filter-filternya dan tinggal dipilih aja. Dan pastikan setelah kamu dapat nih contoh ya, nanti abis ini ya buka LinkedIn aku misalnya, buka LinkedIn cari namaku gitu kan, kamu pencet connect gitu. Setelah connect bisa aja SKSD quote and quote ya yang sopan, kayak misalnya hello dokter X gitu ya, saya dengan ini saya suka banget sama profilnya dokter loh gitu, kok keren banget ya dokter bisa bikin ini, kalau boleh saya mau belajar dong gitu ya. Itu bisa jadi salah satu pendekatan yang cukup smooth gitu, dan itu akan diajarin juga nanti kalau di kursisnya Kak. Gitu. Terus bikin connection ya sama komen-komen di misalnya nih Carlina bikin post sesuatu gitu ya tentang SGB gitu. Nah di bagian komen-komen tuh boleh bilang kayak wow ini bagus ya projectnya dok, mau dong belajar kayak gitu-gitu. Jadi nambah koneksi dan itu penting banget gitu ya. Dan yang terakhir kita bisa follow organisasi. Misalnya contohnya Harvard University gitu ya, mereka ada jasa misalnya media multimedia di Harvard, multimedia and health gitu kan, otomatis kan kita mau belajar dari situ, follow aja gitu, nanti ada dapat notif dari situ, kita bisa belajar banyak gitu. Oke. Gimana guys, ketangkep barusan semuanya step by stepnya? Ini masih ada loh, belum selesai loh. Oke, nanti nggak apa-apa boleh tanya kalau bingung ya, sambil kita lanjutkan. Nah, setelah revisi mulu 6 bulan LinkedIn ya kan, akhirnya justru suatu peluang itu ditemukan di kondisi-kondisi yang tidak terduga. Jadi nggak plan, nggak dicari-cari, malah datang sendiri kesempatannya. Ketika apa? Ketika kita siap. Ketika kita punya kapasitasnya ya. So one day ada satu HRD perusahaan besar approach aku by LinkedIn, aku nggak nyari-nyari dan akhirnya ini menjadi pekerjaanku yang sekarang ya. Memang jadi aku saat ini bekerja full time tapi juga remote worker untuk saya kerja di salah satu perusahaan dan menangani konglomerat Indonesia gitu ya. Jadi aku menjadi asisten medis. Ya, jadi balik lagi dokter, iya dokter, tapi kerjaannya asisten juga gitu, asisten secara on-site gitu ya. Jadi materi SGB pun kepake di pekerjaan aku yang sekarang nih, walaupun on-site gitu. Jadi ada kerjaan full time sama yang kerjaan research bareng dosenku itu gitu. Mantap banget ya. Nah,
Jadi Semuanya tuh ini ya, saling ini ya, sinkron gitu ya, dari background pendidikan, kemudian juga akhirnya dapat kerjaan onsite-nya seperti itu, kemudian, remote working-nya juga. Pokoknya semua ya berdasarkan yang emang udah kita punya aja, kita bisa seperti itu ya, gitu. Yes, benar gitu. So, networking itu, buat aku adalah, membuat hubungan yang dalam, gitu ya. Jadi bukan kayak ngejar-ngejar hasilnya, no, tapi prosesnya untuk kita bisa jadi berkualitas. Gimana supaya bisa jadi berkualitas? Konsisten. Karena segala sesuatu yang bagus tuh nggak mungkin cepet-cepet gitu. Konsisten belajar, apa namanya, jangan menyerah pastinya gitu ya, dan selalu cari peluangnya gitu. Jadi setelah 6 bulan itu apakah tujuanku tercapai? Tercapai. Walaupun aku akan terus mengejar ya. Maksudnya nggak puas ada di sini ya, Kak. Gitu kan, kita pasti mau terus berkembang. Tapi tujuan awal sebelum ikut SGB tercapai. Pertama, dapat network. Yes, dapat banget. Dosenku yang sekarang ini setelah research, aku kasih gratis 1 bulan, terus lanjut gitu kan. Iya, dan yang terbaru beliau bahkan kasih aku referral ke pemerintah Australia gitu. Kita lagi mau bikin suatu project research sama pemerintah Australia, tapi ini masih MOU, penandatanganan MOU. Tolong didoain ya Kak dan teman-teman supaya lancar, semoga kerjaannya virtual. Kerjaannya virtual, tapi dibayarnya dolar Aussie. Ya, alhamdulillah bisa buat nikah. Gitu. So, tujuannya tercapai, yes. Network tercapai. Skill tentu udah karena belajar dari courses gitu ya. Terus akhirnya masuk NGO enggak? Masuk. Alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Dan peluang baru sekaligus side hustle. Jadi dari jaga malamnya tercapai juga. Wah, tentu tidak ada jaga malam sekarang. Nggak ada jaga malam, karena kerjanya office hour gitu ya. Makanya bisa nih ikut SGB malam ini. Ya, so, ya peluang itu nggak selalu datang ketika nyari atau ketika kita pengen, tapi justru selalu datang di waktu yang tepat ketika kita siap gitu. Dan percaya aja di dunia ini tuh nggak ada yang namanya kebetulan gitu. Jadi Tuhan itu udah merancangkan masa depan kita penuh pengharapan gitu. Permasalahannya mau nggak kita memenuhi kapasitas diri kita supaya one day ketika waktunya Tuhan itu datang ngasih kita berkah gitu ya, kitanya siap ready gitu buat mendapatkan berkah-berkah dan peluang pekerjaan itu gitu. Yes. Yeah, so keep building relationship, cari network sebanyak-banyaknya, dan selalu terbuka sama setiap peluang. Yes. Thank you, teman-teman. Pasti pada bisa juga ya, seperti yang tadi Dr. Carlina bilang, good luck pokoknya. Ini banyak banget yang nanya nih di kolom chat kan, kalau belum punya pengalaman gimana? Pengalaman aku di bidang ini bisa nggak? Pengalaman aku di bidang ini bisa nggak? Gitu ya. Percayalah berbagai bidang, berbagai latar belakang pengalaman itu bisa ya jadi virtual assistant ya gitu. Nanti akan ada ketemu, oh ternyata saya cocoknya menawarkan service ini, oh ternyata saya cocoknya nanti bekerja dengan klien-klien di niche apa gitu ya. Dan itu kalau aku dulu menyadarinya saat di SGBVA course. Kalau kamu gitu juga nggak sih, Lina? Iya kan ya? Jadi kayak kita oh ini loh ternyata bidang yang tepat untuk kita ya. Benar. Justru taunya ketika dilatih ngobrol banyak sama student advisor-nya waktu itu. Karena kan pilihan service ada banyak kan, Kak. Gitu. Awal mula bingung banget mau belajar service apa gitu kan. Terus banyak ngobrol sama student advisor dan diarahkan juga gitu. Nah, jadi jangan khawatir untuk yang dari tadi ramai banget nanya ya, kalau aku kira-kira bisa nggak nih? Aku bisa nggak? Ini semua kayak rebutan pengen dijawab. Mungkinkah aku dengan pengalamanku bisa gitu ya? Yang pasti jawab dulu pertanyaan ini nih. Teman-teman siap nggak nih untuk explore dunia virtual assistant dan juga melakukan transformasi karir? Siap nggak gitu ya? Pertanyaannya itu dulu. Seperti tadi Lina bilang, pertanyaannya adalah mau atau enggak gitu ya kitanya kan, mempersiapkan diri untuk menerima berkah dari Tuhan saat momennya datang ya kan. Nah,
Coba jawab dulu, kita nggak mau lanjut kalau belum dijawab. Ready nggak nih? Yang jawab ready baru kita lanjut lagi nih. Siapa aja yang ready? Siap, wah. Alia langsung paling pertama. Siap, Raja Farhan, Ulfa, Shelly. Ready semuanya ya. Oke, kalau ready kita lanjut lagi nih. Pertanyaannya adalah, teman-teman siap dan mau nggak untuk kerja remotely gitu ya? Bayangin bisa kerja misalnya dari kafe atau di taman atau misalnya pulang kampung gitu ya. Biasanya kan kalau mengejar karir harus ke ibu kota misalnya atau ke kota besar, tapi ini in the comfort of your hometown gitu, kamu bisa kerja aja. Bayangin, mau nggak seperti itu? Coba jawab dulu, mau nggak? Gitu ya. Mau nggak bebas dari macet-macetan, bebas dari harus berdesak-desakan commuting gitu kan di kendaraan umum dan sebagainya gitu ya, atau macet bawa motor sendiri, nyetir sendiri capek. Coba siapa yang mau bilang mau dulu ya. Mau, ternyata udah banyak yang jawab mau. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mau nggak jadi bos untuk diri sendiri? Do you want to be your own boss? Ya, karena sebagai VA ya itu kita nggak punya bos. Tadi seperti Carlina bilang bahwa yang ada klien itu kita kerja bareng gitu ya. Jadi dia bukan bos kita. Dan kita juga bisa menentukan apa yang mau dijadikan service gitu kan. Kalau kamu memang orangnya kreatif ya tawarkan gitu ya jasa-jasa kreatif. Kalau misalnya kamu aku orangnya suka detail dan aku bisa bookkeeping ya, bolehlah gitu ya menawarkan jasa itu. Dan kamu juga sebagai virtual assistant punya kebebasan untuk memilih mau kerja dengan klien yang seperti apa. Iya loh, itu enaknya ya. Jadi kita bisa menentukan, misalnya aku hanya mau bekerja dengan semua misalnya gitu ya. Aku hanya mau bekerja di dunia medis aja gitu, itu bisa banget kita yang menentukan gitu ya, dan berapa jam kita mau kerjanya, hari apa aja kerjanya, itu semua kita yang menentukan. Lalu pertanyaan berikutnya teman-teman, siapa yang mau menikmati work-life balance? Gini ya, namanya virtual assistant itu kerja, yang namanya kerja it takes time. Tapi karena fleksibel itu tadi, kita bisa menentukan ya kerjanya mau berapa jam. Kerja berapa jam, kemudian ngurus keluarga berapa jam, kemudian waktu untuk diri sendirinya berapa jam, itu bisa kita yang menentukan. Jadi work-life balance di sini adalah kamu nanti bisa menentukan sendiri. Dan kalau misalnya mau liburan, itu nggak perlu minta cuti sama atasan gitu ya, nggak perlu ngirim surat ke HRD gitu ya, nggak ngirim cuti, nggak. Di situ enaknya. Jadi kita bisa lihat anak-anak nih, untuk para moms tadi ya, anak-anak kita tumbuh itu mereka tuh kalau udah kayak kemarin kayak perasaan baru lahir, sekarang kenapa dia udah bisa main sama teman-temannya sendiri gitu ya. Yang namanya perkembangan anak-anak itu cepet banget. Jadi dengan jadi virtual assistant kita bisa mengawasi itu gitu ya, mengawasi mereka bertumbuh kembang, dan kita nggak akan kehilangan momen-momen yang precious bareng sama mereka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mau nggak bisa dapetin skill ini dengan dibilang mudah enggak ya Carlina ya? Enggak ya, karena ini juga butuh kita pelajari, butuh kemauan untuk belajar, butuh kerja keras juga. Tapi dengan punya mentor yang tepat, jalan kita tuh jadi kayak, oh kesini harusnya gitu ya. Yang biasanya jadi kesalahan-kesalahan pemula itu bisa terhindari karena udah dikasih tahu, jangan gitu gitu ya. Jalannya gini, metodenya gini, udah diajarin. So dengan punya mentor itu kita kayak punya kompas gitu yang menunjukkan jalan untuk mengarungi, kehidupan perjalanan remote working yang penuh lika-liku gitu, supaya kita bisa dapat kayak jalan yang paling singkat untuk meraih kesuksesan gitu ya. Nah, untuk itu saya izin memperkenalkan. Nah, mungkin Carlina boleh istirahat dulu, nanti kita akan kembali di sesi tanya jawab ya. Oke, nah saya ingin memperkenalkan di sini, ini adalah mentor kita semua nih, namanya Tanya Gromenko. Sering banget lihat juga wajahnya warawiri di berbagai medsos, di berbagai media ya. Beliau ini adalah Tanya Gromenko. Jadi beliau founder dan juga mentor di SGB Virtual Assistant Course. Nah, untuk yang berminat untuk gabung, kelas terdekat, batch terdekatnya itu start di 19 November 2024. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang sudah mau ikutan? Siapa aja yang udah langsung, oke aku mau ikut batch yang berikutnya nih, 19 November, atau ada yang udah daftar, mau saya, oke mau,
Wih, masih pertimbangan. Mau? Wah, maunya U-nya panjang bener. Aku udah daftar Azani. Yes. See you on the course ya. Tapi bayar nggak? Oh, ya bayar dong. Tapi tenang aja, nanti kita bakalan sampai ke situ plan and pricing-nya dan juga ada cara-cara yang bisa mempermudah ya teman-teman untuk bisa mengikuti course ini. So, kalau misalnya kamu ingin memulai karir sebagai virtual assistant dari nol banget, langsung aja ya join ya. Nanti juga boleh follow Instagram @sgb_va untuk lihat di highlights itu banyak banget yang bisa dilihat kalau misalnya pengen tahu, pengen ngintip seperti apa sih filmnya. Nah, jadi kalau boleh flashback ya, Tania Gromenko ini dulu memulai SGBVA course itu hanya dengan 15 students loh. Nih yang sebelah kiri ya kelihatan ya, hanya 15 student. Dan sekarang alumninya udah 10.000 orang lebih dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Pokoknya di wilayah Asia Tenggara ini ya, alumninya udah banyak banget. Kebayang? Kebayang ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mendapatkan merasakan bahwa dengan ikut SGBVA course itu bisa dapat benefits, bisa dapat keuntungan ya, bisa dapat feature-features yang membuat mereka bisa jadi virtual assistant yang keren. Apa aja nih benefit and features-nya? Jadi di SGBVA Virtual Assistant Course ini, kamu bisa free training lessons, terus ada 7 VA Business Lessons, ada 6 live Q&A session, ada 15 lessons tentang foundational skills. Ini macam-macam banget ya, mulai dari email management, calendar management, sampai ke, pokoknya semua diajarin banget dari nol, jangan khawatir. Yang selama ini mungkin, aku ibu rumah tangga nggak tahu apa-apa, belum pernah kerja sama sekali, oh my god, kamu bakalan kayak happy banget karena di sini diajarin semuanya gitu ya. Lalu ada 4 VA bonus lessons, ada juga akses 6 bulan ke semua rekaman materinya ya. Kemudian ada student advisor support, ada PR juga. Jangan kaget kalau tadi Dr. Carlina udah cerita ya, bahwa dia diarahkan sama student advisor-nya gitu kan, kemudian di-review juga tugas-tugasnya. Iya, karena memang setelah selesai setiap lesson ada PR-nya. Kemudian durasi kursnya itu 6 minggu ya, teman-teman. 6 minggu, kemudian nanti ada lifetime access ke sebuah grup eksklusif yang isinya itu job vacancies, jadi lowongan kerja. Kita ada dimasukkan ke dalam satu grup, isinya setiap hari ada lowongan kerja, kita bisa apply itu. Lalu juga ada program yang namanya Career Development Program. Jadi teman-teman itu bisa dapat kesempatan untuk mencoba magang gitu ya, kerja dengan klien beneran. Dan ini mostly kliennya dari luar negeri. Jadi buat yang pengen ngerasain gimana nih gitu ya, handle klien beneran, ada kesempatannya. Dan biasanya nih yang ikut CDP tuh ada juga yang langsung di-hire gitu sama kliennya setelah selesai program. Lalu ada alumni community networking juga. Bayangkan networking yang bisa kita dapat dari 10.000 orang. Ya kan, kalau kita bisa memanfaat baik, itu biasanya dapat kerjaan, ada yang dapat jodoh juga loh. ada alumni yang nikah akhirnya ya. Dan ya itu yang paling penting adalah dengan networking, seperti tadi Carlina cerita, kita membangun aja networking, itu kesempatan-kesempatan akan datang, peluang-peluang akan banyak berdatangan. Nah, ini yang keren lagi dari SGBVA, begitu teman-teman enroll, begitu teman-teman daftar, itu langsung dapat pre-training on VA Basic Tools Lessons. Ini padahal kursusnya belum mulai, tapi udah langsung dikasih pre-training. Belajar apa aja nih di pre-training? Diajarin Canva, diajarin Trello, diajarin cara pakai Asana, diajarin bikin professional website dan landing page pakai Tilda. Wow, how cool is that? Keren banget ya. Ini padahal kursusnya belum mulai, udah dikasih pre-training. Begitu teman-teman daftar ya, itu udah langsung dikasih pre-training. Kemudian apa aja sih features-nya di kursus ini? Jadi teman-teman bisa dapat live sessions. Jadi kalau live session bukan rekaman, tentu bisa nanya langsung ya sama Tania. Lalu ada recording juga untuk semua lesson. Jadi kamu bisa tonton kapanpun, seperti tadi pengalamannya Dr. Carlina, walaupun sibuk gitu dengan praktek dan sebagainya, tetap bisa keep up karena ada rekamannya ini ya, bisa ditonton lagi. Lalu ada student advisor support untuk pro dan premium package students, nanti bisa dapat direct guidance ya selama kursus berlangsung, dan homeworksnya juga nanti akan direview sama student advisor. Kemudian Tania Gromenko-nya sendiri juga itu support banget loh ke kita-kita ya para students. Jadi kalau mau nanya sama beliau, DM aja ke Instagramnya, itu nanti biasanya dijawab tuh. Tapi
iya sabar ya gitu, karena kan banyak banget studennya pertanyaan setiap hari pasti banyak, tapi beliau tuh open banget. Jadi, sangat-sangat dekat gitu dengan para students-nya. Lalu juga kita punya supportive community, jadi kalau ada bingung-bingung apa, biasanya larinya ke grup komunitas, kayak misalnya, "Aduh ada yang pernah pakai PayPal nggak untuk payment, gimana sih caranya?" Gitu ya. "Aduh, klienku ini dari Maroko nih, kira-kira payment yang bagus pakai apa ya?" Wih, ngomonginnya payment dulu nih. Ada juga yang nanya kayak, "Gimana ya cara pakai tools ini?" Nah, pokoknya apa-apa tuh biasanya kita larinya ke grup komunitas. Termasuk kalau misalnya mau ngasih, atau cari teman untuk dijadiin tim, nyarinya ya ke komunitas aja gitu ya. Ada alumni hub juga, jadi kita tuh setelah course juga nggak bakalan kayak ditinggal sendiri ya, kita bisa dapat motivasi, dapat support dari sesama, alumni. Jadi walaupun kursusnya sudah berakhir, tapi SGBV-nya tuh tetep kayak, wah tetap merangkul kita along the way gitu ya. Nah, tadi saya bilang ada sesi live ya, ada 7 VA Business Lessons, ini live. Pelajarannya apa aja? Lesson pertama itu biasanya introduction dulu ke SGB VA course, begitu nanti lesson keduanya kita langsung diajarin cara menentukan service dan niche kita. Jadi kita yang asalnya bingung nih, banyak kan yang tanya tadi ya, banyak banget yang tanya, "Aku background-nya engineering, bagusnya apa?" Gitu. "Aku background-nya di food and beverage, aku background-nya di hospitality, bagusnya jadi VA apa?" Di sini, nanti di lesson kedua ini bakalan dapat jawabannya. Kemudian di lesson ketiga ada building your VA portfolio. Yang belum punya portfolio, ini senjata kita ya. Ini akan diajarin dari nol banget, ya kan? Mau di Instagram, nanti mau di LinkedIn, mau gimana, itu nanti diajarin. Lesson 4 itu tentang pricing and package. Jadi untuk menentukan rate, bikin paket-paket itu seperti apa ya. Lesson 5 itu diajarin juga cara untuk mendapatkan klien, cara supaya bisa melihat peluang dan kesempatan gitu ya. Lesson ke-6-nya kita akan diajarkan cara untuk reach out atau menghubungi clients dan juga cara untuk discovery call. Dan lesson 7-nya ini final Q&A dan second discovery call juga bakalan diajarin. Kalau kita udah sampai tahap pertama discovery call, kemudian discovery call kedua tuh ngapain aja sih, itu nanti diajarin banget ya. Jangan takut. Ada 15 skill fundamental lesson juga. Jadi sebagai VA kita juga diajarkan ini skill-skill mendasar nih yang biasanya seorang VA harus punya, harus bisa gitu ya. Mulai dari internet dan market research, email dan calendar management, email marketing, lead generation, social media management, dan project management. Ini diajarin loh guys. How cool is that? Oh, cool is that. Aku sampai kayak pengen ngulang lagi boleh nggak ya gitu. Karena dari tiap batch itu kurikulumnya itu terus berubah dan bertambah gitu. Jadi dulu aku di batch 11 tahun lalu ya. Ini waduh ini modulnya banyak banget makin bertambah. Jadi kayak pengen lagi deh ikutan lagi. Sesenang itu gitu ikut course-nya ya karena wah luar biasa banget ilmu yang didapat. Kemudian ada 6 kali kesempatan untuk Q&A session. Jadi ini bisa ngobrol dan tanya jawab langsung dengan para pakar gitu ya. Ada Q&A tentang internet dan market research dan sebagainya. Teman-teman boleh screenshot aja by the way ya kalau misalnya saya kecepatan atau gimana. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Lalu juga ada 4 VA bonus lessons. Ada cara untuk pakai LinkedIn, ada how to be a virtual executive assistant. Ini adalah VA yang kerjanya dengan para eksekutif ya gitu. Kemudian ada gimana cara untuk bikin analisa kompetitor dan gimana caranya untuk mengembangkan bisnis virtual assistant. Ini bonus bisa didapatkan sama teman-teman yang daftar langsung ya. Nah, kemudian juga ada live lesson, setiap minggunya itu ada live lesson. Jadi di 6 minggu itu setiap minggunya ada sesi live, tapi jangan takut kalau misalnya, "Aduh aku, nggak mungkin nih, itu jamnya jam harus boboin anak-anak," misalnya gitu ya. Nggak usah khawatir karena ada rekaman yang bisa diakses kapan pun. Pokoknya kamu tinggal siapkan diri, siapkan mental, siapkan waktu untuk unlock your potential, ya, and let's do it now guys. Nggak ada yang namanya kebetulan, tadi seperti Karuna bilang, nggak ada yang namanya kebetulan. Hari ini kita ketemu, hari ini teman-teman terdorong untuk ikutan webinar ini karena yes. Karena apa? Coba jawabannya. Terdorong sama siapa gitu ya. Dan ada apa di balik dorongan ini? This could be your answer ya. Ini bisa jadi jawaban yang selama ini teman-teman cari gitu. Aku harus ngapain? Apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Dan ya ada banyak orang yang akan mendorong dan membantu teman-teman, di antaranya para international coach dan trainer tim ini ada
dari Indonesia, ada dari Rusia, ada dari Tajikistan. Ini membantu teman-teman untuk menguasai skema yang diperlukan dan high in demand banget, jadi high paid virtual assistant. Semuanya ada di sini, hanya di BVA Course. Dan comprehensive course features juga benefits-nya ini ya, boleh di screenshot. Tadi sudah saya announce, ini boleh di screenshot aja, silahkan. Dan untuk teman-teman yang pengen detailnya lagi, berarti apa sih Del, minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu terakhir ngapain, ini ya. Minggu pertama itu saatnya untuk menentukan niche dan service. Kita belajar banget the essential steps to become a highly paid VA gitu. Kita belajar banget gimana caranya menemukan service yang pas banget dan niche diri kita gitu. Kita ajarin kesalahan-kesalahan pemula darinya gitu ya, ada mitos-mitos dan segala macam. Dan yang paling utama, kita juga diajarin mindset yang tepat kalau ingin jadi seorang virtual assistant yang sih enaknya kalau di SDV ya, bukan cuman kayak dikasih teori gitu, tapi mindset kitanya juga gitu ya, mindset kitanya juga disentuh. Nah itu, ini minggu kedua boleh di screenshot juga. Wait, aku lihat ada yang udah daftar. Alia, aku udah daftar. Wow, amazing. Okay, see you on the course ya. Oke, minggu kedua building an effective portfolio. Kita diajarin portfolio dari nol banget ya. Tenang aja kalau yang belum punya bingung gimana isinya, nanti diajarin. Termasuk dia juga cara untuk meningkatkan rates kita itu gimana cara untuk bikin first impression yang bagus gitu ya, dan juga diajarin cara pakai AI, dan AI ini membantu banget loh untuk kita virtual assistant. Nanti yang belum pernah pakai AI nanti bakalan diperkenalkan ya gitu. Yang selama ini biasanya takut komputer, kalau megang komputer meledak gitu, tenang aja, nanti bakalan jadi wah bersahabat banget sama laptop, sama tools yang ada ya. Tenang aja Bu Ibu, I feel you gitu ya. Untuk yang udah lama nggak kerja, yang masih bingung, waduh perkembangan teknologi sekarang kayaknya udah pesat banget, tenang, kita pasti bisa keep up kok ya. With 3, kita diajarin effective communication, karena komunikasi itu penting banget sebagai seorang virtual assistant. Gimana kita memilih ideal clients, gimana untuk menentukan price untuk service yang kita tawarkan, paket-paket juga gitu ya. Kapan kita bisa meningkatkan rates gitu, dan ini semuanya diajarkan, termasuk how to avoid 100% online scam jobs gitu. Week keempat itu diajarkan bagaimana caranya mendapatkan klien. Nemu klien tuh di mana sih? Klien-klien tuh ada di mana sih gitu ya. Diajarin platform yang bisa digunakan untuk menemukan klien-klien yang berani bayar kita tinggi, gimana caranya reach out dengan cara yang benar gitu kan, gimana caranya menulis pesan yang oke, yang bikin calon klien itu wah mau bales gitu ya, dan cara untuk membangun long term partnership juga dengan masing. Bagus ya, keren banget ya. Week 5 kita akan belajar caranya menarik perhatian clients, gimana caranya bikin potensial clients itu hubungi kita duluan, seperti tadi Dr. Carlina di LinkedIn, dikontak duluan sama potensial, bukan dia yang harus reach out gitu ya. Nah ini ada caranya juga, silahkan di screenshot guys. Dan di minggu ke-6 itu final week-nya, ini kesempatan untuk kita lebih dalam lagi Q&A, kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas juga, kemudian kita diajarin kayak second discovery call itu seperti apa, lengkap banget dan jam packed banget, bener-bener packed banget ya, padat banget kursusnya, sampai kadang-kadang 6 minggu itu kita aduh masih mau lanjut dong, kayak masih pengen lagi dong gitu ya. Jadi benar-benar menyenangkan deh gitu. Teman-teman boleh ngobrol loh nanti, by the way ya, boleh DM ke Instagram saya atau Instagram Carlina untuk tanya pengalaman kita seperti apa waktu join course ini, atau mungkin sama para moderator yang nanti kontak itu boleh banget untuk sharing ya, untuk nanya benar-benar gimana sih gitu SGBV course ini. Nah ini juga teman-teman akan dapatkan ya fundamental VA services, akan diajarkan mulai dari admin service, kemudian project management, email marketing, social media management, dan lead generation, semuanya diajarin. Dan kalau misalnya bingung email marketing itu emang ngapain aja sih, intinya kita harus bisa melakukan email marketing strategis di berbagai niche ya gitu. Kemudian juga gimana caranya untuk brainstorming nanti dengan klien, dan gimana caranya untuk membantu klien bikin newsletter yang isinya tuh engaging gitu ya.
Ini semuanya nanti diajarin kok, tenang aja, termasuk tools-toolsnya juga apa, seperti nanti kita diajarin pakai Mailchimp gitu, atau tools-tools lain yang bisa jadi alternatif. Lalu untuk social media management, nanti kita diajarkan gimana sih menerapkan strategi social media marketingnya oke buat klien kita untuk berbagai niche, gimana caranya pakai Canva untuk bikin konten yang menarik gitu ya, gimana caranya bikin video-video kayak Reels, TikTok, dan YouTube Short, gimana caranya pakai AI untuk generate, dan kalau AI itu kan khawatirnya wah jadi kaku nih nanti gitu ya, ada caranya supaya lebih humanize, itu ada, nanti diajarin juga. Dan juga untuk cara-cara penulisan high quality post, kita akan belajar tentang itu juga di social media management ini. Lalu lead generation juga kita nanti akan diajarin ya, macam-macam. Aduh, ini keren banget deh pelajarannya pokoknya. You're gonna enjoy learning all these skills guys, percaya deh, boleh langsung di screenshot aja ya. Dan ini yang kerennya banget, ini baru banget ya program di SGBVA. Dulu di batch saya nggak ada loh, ini sekarang ini baru ada CDP. CDP itu Career Development Program. So, teman-teman tuh bisa dapat kesempatan untuk di-hire sama klien. Caranya gimana? Apply ke Career Development Program ini. Harus apply dulu ya, karena dari sekian banyak alumni, itu harus disortir dulu mana yang cocok untuk kerja dengan berbagai klien. Banyak gitu, kliennya udah ada banyak, nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan dari real clients. Dengan begitu, klien akan lihat, oh ini bagus ya. Nah, 90% dari clients itu meng-hire VA setelah mereka ikutan program CDP ini. Jadi, ini kesempatan untuk klien juga untuk belajar mendelegasikan tugas ke para VA gitu ya. Dan untuk bisa kayak semacam ngasih percobaan dulu gitu. Jadi dia bisa milih, oh ini nih VA yang ini, oke langsung direkrut gitu. Biasanya setelah program ini 90%-nya direkrut. Jadi keren banget, teman-teman harus jadi alumni dulu ya, kemudian ikut career development program ini. Ini keren banget, keren banget. Nah, apa sih sebenarnya hasil yang akan didapatkan setelah ikut SGBVA course? Yang paling pertama, you will change your mindset. Aku ngomongnya pelan-pelan aja ya. You will change your mindset. Jadi benar-benar kita diajarin nih guys ya, mindset kita akan berubah deh begitu selesai course ini. Lalu kita juga akan belajar dari A sampai Z, gimana caranya untuk memulai dan mengembangkan bisnis virtual assistant kita. Lalu juga kalau masih bingung, aku bagusnya nawarin apa, servisnya apa sih? Ini juga di sini kita akan menemukan ya. Jadi insya Allah kita akan mengerjakan sesuatu yang memang kita enjoy, yang memang cocok sama passion kita, yang memang cocok sama kepribadian juga gitu. Lalu kita juga akan membangun portfolio dari nol. Karena percaya deh, tugas-tugas yang dikasih nanti di course itu tuh bisa langsung masuk ke portfolio kita. Jadi begitu selesai course kita udah punya porto. Nah, itu yang paling keren banget ya. Dan kita juga akan langsung kerja gitu. From day one udah langsung, Tania tuh bilang, aku ingat banget, you guys from day one you already are virtual assistants. Jadi dari hari pertama kita join course ini udah boleh langsung dengan percaya dirinya bilang, hi guys gitu ya, aku sekarang udah jadi virtual assistant loh gitu, ya kan? Dan during the course kita udah langsung kayak melakukan pendekatan ke potential clients. Udah langsung. Jadi kita bisa langsung promote diri kita, promote service kita juga, dan visible di depan potential clients. Ini keren ya. Dan kalau ditanya, kursus ini buat siapa sih? Tadi kan udah jawab ya, buat moms, buat entrepreneurs. No, bukan gitu, bukan itu. Ini secara mentally untuk siapa? Coba diperhatikan baik-baik dulu ya. This course is for you if ya, kalau kamu mau belajar hal baru, mau belajar skill baru dan dapat kesempatan baru. Berarti ini buat kamu. Kalau kamu mau menemukan passion dan mengerjakan hal-hal yang memang kamu enjoy sehari-hari, berarti yes, kursus ini untuk kamu. Kalau kamu pengen bekerja untuk diri sendiri dan mendapatkan income yang tinggi sebagai seorang virtual assistant, berarti kerjaan ini untuk kamu. Kalau kamu ingin kerja remotely dan dapat kebebasan, bahwa freedom itu sangat-sangat penting buat kamu, berarti kursus ini juga buat kamu. Satu lagi, kalau kamu ingin mengubah kehidupanmu tapi nggak tahu harus mulai dari mana, berarti kursus ini juga buat kamu. Gimana guys? Oke.
berapa harga kursusnya? Cie. Sabar, we'll get to, okay? Nah, tapi ya, this course is not for you if kursus ini bukan untuk yang nggak mau usaha, yang kayak nggak siap untuk mengambil langkah untuk mengubah kehidupan, yang kayak pengennya serba instan aja, nggak mau komit, yang kalau dikasih PR aku nggak mau ngerjain gitu ya, yang males nggak kepikiran untuk nemuin passion gitu ya, yang kayak cuman cari shortcut aja, yang ya pokoknya pengen langsung instan deh, serba instan. Oh no, permisi, maaf, punten, berarti kursus ini bukan buat kamu yang seperti ini. Aku pikir sih yang ada di sini semuanya udah siap untuk mengubah kehidupan ya. Udah kayak makanya hadir juga malam-malam seperti ini karena aku mau lihat kesempatan, aku mau mengubah kehidupan. Benar nggak guys? Betul ya? Betul apa betul? Coba jawab dulu, betul atau betul? Bisa yuk, bisa. Tuh. Betul kan? Oke, so kita langsung masuk ke plans and pricing. Silakan langsung di screenshot, tapi jangan kaget dan jangan langsung left head. Karena biasanya langsung kaget begitu lihat, wah pakai Singapura dollar ini bayarannya. Tenang guys, tarik nafas dulu, inner peace ya. Jadi saya akan jelaskan ada 3 jenis. Nanti teman-teman juga bisa langsung klik ya, ada tombolnya kalau mau langsung join. Jadi di SGBVA itu ada by myself, ada pro yang merupakan favorit ya, kebanyakan tuh pada ambil paket yang pro dan juga premium. Perbedaannya apa? Nanti kita akan cek satu-satu. Yang pasti, apa yang akan kamu dapat untuk investasi sebesar itu tadi ya? Mau diulang lagi? Belum selesai screenshotnya. Oke. Paket by myself itu 360 Singapura dollar. Paket pro itu 530 Singapura dollar. Paket premium itu 875 Singapura dollar. Perbedaannya apa? Kalau by myself bisa dilihat di sini ya. Kalau yang pro itu dapat semua semua fasilitas yang ada di paket by myself, tapi plus ada tambahannya. Dan premium juga ada semua fasilitas yang diberikan di paket pro plus ada tambahannya lagi. Ya, oke, itu bedanya. Lalu ini besar sekali investasinya tuh, Marley. Oke, tunggu. Syaratnya jangan langsung left, jangan langsung shock, jangan langsung buy ya. Karena nanti akan ada solusi untuk semua teman-teman yang memang udah niat banget pengen ikutan SGBVA course. Tunggu ya. Nah, yang pasti dengan investasi ini kamu bisa dapat profesi baru, kamu bisa kerja dari manapun dan kapanpun. Lalu kamu juga bisa belajar skill dan knowledge yang bisa bikin kamu jadi highly paid VA. Kamu bisa langsung start searching for clients gitu ya during the course. Banyak juga alumni-alumni yang bahkan baru kayak seminggu 2 minggu course itu udah langsung ya dapat klien gitu. Itu bukan hal yang mustahil dan pernah terjadi. Lalu juga kamu bisa dapat pendapatan sampai 50 US dollar per jam. Semakin berpengalaman akan semakin naik. Kamu juga bisa dapat lifetime membership di private group di SGBVA yang setiap harinya ada postingan lowongan kerja. Nah, dan pastinya kamu bisa dapat kesempatan untuk bekerja di SGBVA bareng sama Tania Gromenko. Karena ya ini buktinya alumninya kerja juga untuk SGBVA. Karena Tania itu kalau merekrut virtual assistant itu pasti dari students-nya, pasti dari alumni-alumninya, nggak pernah jauh-jauh. Jadi kesempatan untuk kerja dengan SGBVA juga terbuka ya. Dapat sertifikat nggak? Tentu dapat. Dengan sertifikasi kita juga jadi lebih meningkat ya, gitu kan value-nya. Kita bisa pasang rates yang oke lah dengan memajang sertifikat ini karena kita adalah profesional, certified professional. So, khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar kali ini ada harga spesial, bener kan? Aku bilang ada harga spesial hanya untuk yang join webinar malam hari ini. Silahkan klik, ada tombol join di bawah ini akan dimunculkan. Nah, jadi untuk paket by myself yang tadinya 360 Singapura dollar sekarang jadi hanya 285 Singapura dollar. Dapat 7 lessons on how to build a VA business, 5 pre-training lessons with practical skills, practical homeworks, recording of all lessons for 6 months, lifetime access to the private group for job vacancy. Jadi kalau mau yang belajar sendiri, paketnya yang by myself. Untuk yang paket pro dari 530 sekarang jadi hanya 370 Singapura dollar. Wow ya. Kemudian untuk yang paket premium dari 875 jadi hanya 720 Singapura dollar. Kapan lagi guys? Ini penawaran hanya untuk yang join webinar hari ini.
And it's amazing, masih banyak yang join ya. Aku senang banget karena masih banyak yang stay. Thank you so much. Dan kita juga masih punya sesi Q&A nanti bareng sama Dr. Carlina. So, jangan kemana-mana, jangan shock dulu. Walaupun harga ini akan naik dalam 2 hari ya. Berarti kesempatannya jangan dibuang-buang. Cepetan ambil kesempatan ini mumpung harganya lagi harga promo banget. Khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini. Nah, the real value. Oke, jadi kalau teman-teman pengen dapetin dulu experience-nya, aku pengen dulu bener nggak sih gitu ya, aku pengen ngalamin dulu the real value-nya seperti apa. Boleh, teman-teman cukup bayar deposit sebesar 75 Singapura dolar ya. Lalu teman-teman ikut 1 minggu kursus ini. Lihat dulu deh selama seminggu kira-kira aku bisa keep up nggak ya, menarik nggak sih kursusnya, bener nggak sih seperti apa yang dikatakan di webinar ini. Nah, dapetin pengalaman selama seminggu itu. Kalau misalnya teman-teman bilang, aduh nggak deh, ini nggak, bukan buat aku deh. Udah, kalau gitu nanti tinggal lapor bahwa saya tidak akan melanjutkan, maka uang deposit 75 Singapura dolar ini akan dikembalikan. Money back guarantee during the first week of the course akan dikembalikan ya. Konfirmasinya itu biasanya untuk next batch berarti di 22 November 2024 jam 1 siang Singapore time. Jadi kalau misalnya decide untuk withdraw, boleh, nanti uangnya akan dikembalikan ya. Jadi cobain aja dulu, hanya 75 Singapura dolar, kurang lebih berapa gitu ya, 800 ribuan sekian lah rupiah gitu, untuk mencoba dulu 1 minggu. Silakan. Ini dikasih money back guarantee. SGBVA berani seperti ini banget ya, dikasih gratis. Dan by the way nanti kamu dapat yang free training juga, itu dapat loh. Ya, jadi silakan boleh deposit dulu aja. Atau kalau misalnya mau half payment, mau bayar setengah dulu, itu juga boleh banget. Untuk yang by myself itu setengahnya 42,50 Singapura dolar. Untuk paket yang pro itu 185 Singapura dolar. Dan yang untuk premium 360 Singapura dolar aja. Jadi half payment dulu. Nanti moderator akan kasih tahu berarti payment yang fullnya setelah berapa lama. Nanti ada ya informasi itu. Jadi ikut aja dulu gitu ya, half payment dulu. Nanti untuk payment selanjutnya akan diinformasikan. Lalu apa yang didapat lagi nih? Ini ada bonus untuk kamu yang gercep ya. Bonus untuk yang langsung daftar dengan deposit payment, itu langsung dapat free ebook. Ebooknya juga nggak tanggung-tanggung, dikasih 2. Harganya kalau dibeli seharga Rp990.000 loh. Ebook tentang how to avoid scam jobs as a VA sama the most trending VA skills of 2024. Bonus lagi untuk yang daftar dengan half payment, dapat free ebooknya 3. Mau ditambah beginner VA interactive checklist and starter guide. Ini kalau kamu beli harganya 1,6 juta rupiah. Keren banget ya bonusnya ya. Lalu bonus lagi untuk yang daftar dengan full payment, dapat free ebook dan juga video lesson. Video lessonnya tentang apa sih? Tentang data security, how you securely share their password with you. Jadi kita tuh bisa kerja dan klien akan ngebagi kredensialnya, tapi kita nggak tahu gitu. Tapi secara aman ada caranya. Makanya kalau pengen tahu harus dapet ini ya. Ini seharga 2,2 juta rupiah guys. Dibagikan gratis untuk kamu yang daftar dengan full payment. So special bonus ini juga bisa kamu dapatkan ya kalau kamu daftar malam ini baik half payment maupun full payment. Kamu bisa dapetin ebook lagi tambahan tentang LinkedIn Hack, how to get clients on LinkedIn as a virtual assistant. Ini tambahan lagi ya, bonusnya ditambahin lagi. Kalau aku seneng banget loh dapet ini, pengen banget lengkap ebook semua yang ada di SGBVA itu pengen dikoleksi karena isinya daging semua. Oke. Ada lagi. Loh, kayaknya ini slide ini nggak ada deh sebelumnya. Tunggu. Wah, ada special bonus alert guys. Oke, jadi enroll now and unlock exclusive offers. Kita lihat exclusive offers-nya apa. Tada! Nah, ini dia. Special offer-nya adalah khusus untuk kamu yang daftar hari ini sampai jam 23.59 malam ini. Sekarang juga malam ini sampai 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kamu langsung otomatis bisa masuk ke Career Development Program. Yang tadi aku jelasin, ingat, di mana kita bisa magang, ketemu sama klien beneran, klien-klien luar negeri, dan kesempatan bisa direkrut sama mereka gitu ya. Ini biasanya harus apply dulu, dan ada proses seleksi gitu ya, dan harus nunggu lama gitu. Tapi khusus untuk yang daftar malam ini juga, batasnya sampai jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, langsung masuk. Yeay! Langsung masuk CDP, Career Development Program.
Jadi yuk buruan daftar sekarang juga. Karena program ini biasanya aduh bener-bener deh untuk masuk ini lumayan susah juga ya gitu. Seleksinya tuh strict banget. Tapi khusus untuk kamu yang daftar malam ini bisa langsung dapat jalur langsung masuk career development program nanti begitu selesai course-nya ya. Keren ya? Oke. Jadi career development program ini seperti yang tadi udah informasikan juga bahwa 90% clients itu biasanya langsung hire VA yang handle kerjaan mereka di program CDP ini. Jadi kamu bisa dapat kesempatan untuk jadi yang di hire sama klien ya di program ini, dapat pengalaman langsung kerja sama klien beneran. Tapi tenang, ini tuh di guide ya sama supervisor. Jadi ada supervisornya juga. Kemudian juga ini kesempatan untuk membangun professional portfolio dari pekerjaan yang beneran gitu kan. Bisa networking juga dengan para profesional. Believe me ya guys, kalau kalian udah pernah kerja sama clients, itu biasanya juga berlaku rekomendasi, referral gitu ya, kayak clients tuh ngobrol sama teman-teman satu circle-nya, satu network-nya gitu. Biasanya mereka merekomendasikan, sama VA ini loh gitu, kalau kamu mau gitu ya, itu biasanya mereka ada kayak gitu juga gitu. Terus juga dapat testimoni udah pasti ya. Oke, so sekali lagi silakan kalau mau di screenshot, ini hanya untuk peserta webinar malam hari ini, harganya jadi harga spesial seperti ini. Dan ada tombol di bawah yang bisa teman-teman langsung klik. Gimana cara daftarnya nih? Cara daftarnya adalah silakan pilih mau pay deposit, mau half payment atau full payment, tinggal dipilih tombolnya. Kalau bingung, ada moderators yang nanti bisa membantu. Tenang aja, nanti teman-teman semua akan dikontak, jadi jangan kaget ya kalau nanti ada yang kontak via WhatsApp dari SGBVA, itu akan membantu kalau teman-teman masih mau tanya-tanya, mau tanya cara payment dan sebagainya, silahkan. Dan ya, ini satu kemudahan lagi, teman-teman bisa bayar lewat bank transfer juga bisa, pakai OVO bisa, pakai Kris bisa, Kredivo juga bisa. Di link itu semua ada pilihannya. Ya, jadi kalau misalnya mau pakai installment gitu ya, payment plan itu juga bisa dari link yang ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai GrabPay atau pay letter yang lain-lain lah ya, ada Kredivo, ada Akulaku, ada Shopee Pay Letter dan sebagainya. Please kontak moderator kita aja, kasih tahu aku pengen bayarnya pakai ini gitu ya, pakai pay letter ini. Nanti kita akan facilitate juga. Tinggal bilang aja mau pakai apa paymentnya. Itu segitu kemudahan yang diberikan oleh SGBVA gitu ya. Karena you don't want to miss this guys, you don't want to miss out on this chance, I tell you. Pokoknya nggak mau deh, jangan sampai deh melewatkan kesempatan ini. Apalagi untuk kamu yang mungkin ini udah kedua kalinya ikut webinar SGBVA, udah ketiga kalinya tapi kayak masih mikir-mikir, hey guys, udah dapet sign berapa kali berarti, pertandanya udah berapa kali nih, ya kan? Yuk, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Langsung action, ambil kesempatannya. This is a one-time opportunity to enroll in the upcoming batch course ya, dengan special rate. Tanggal 19 November kita mulai, so tunggu apa lagi? Mumpung nih mau masuk bulan yang baru, waktunya juga ini udah kayak tinggal 2 bulan lagi ke 2025, what are you waiting for guys? Nunggu apa lagi ya? Nunggu momen apa lagi? Yuk, kalau masih penasaran sama SGBVA ini legal nggak sih? Ya, jadi kita perkenalkan ya, SGBVA course ini alamatnya ini di Singapura ya, kemudian dia adalah satu perusahaan resmi, legal bisnisnya, dan 85.000 lebih remote workers community, wow, dengan 10.000 lebih alumni dan juga 20. Sekarang tuh lagi batch. Berarti kalau teman-teman nanti masuk yang November, itu batch 22. Wah, keren banget. Ayo jadi teman sesama alumni. SGBVA ini juga udah banyak diliput di berbagai media. Tania Gromenko gitu ya, di podcast, di berbagai media lah ada lah gitu ya. Oke, sekarang sambil teman-teman mulai klik link yang ada di bawah untuk dapat offernya, kita panggil lagi Carlina yuk untuk jawab pertanyaan dari teman-teman yang dari tadi udah banyak banget nih. Wah, coba. Lina, ini udah banyak pertanyaan nih. Yang pertama dari Feby ya, Feby nih. Dokter Lina, gimana sih cara bagi waktu praktek dokter dengan tugas-tugas virtual asistennya? Ya kebayang ya, gimana nih? Hektik ya, kelihatannya hektik banget ya.
Kalau untuk ini maksudnya waktu pas kursus atau apa nih? Kalau tahun lalu waktu zamannya sambil jaga di IGD terus sambil ikutan kursnya, itu cara bagi waktunya pertama pertama banget adalah bikin timeline. Bikin timeline ya, karena kan jadwal kalau di aku ya jadwal jaga IGD itu kan shiftnya bisa pagi, bisa siang gitu kan. Jadi di timelinein aja dulu. Nah, pertama timeline. Terus yang kedua catch up by recording. Jadi biasanya tuh kalau kita pas lagi jaga IGD kan seminggu ada libur 2 sampai 3 hari tuh. Nah, jadi dikejarnya pas lagi hari-hari libur. Bayar harga sih memang gitu. Tapi kan sesuatu yang luar biasa dan kalau mau bertumbuh memang harus bayar harga ya gitu. Yes. Tapi kalau untuk saat-saat ini tahun ini kan seperti yang tadi aku bilang ya, aku kerjanya sekarang udah office hour gitu ya. Jadi jauh lebih gampang bagi waktunya. Kalau untuk kerja seperti biasa 9 to 6 ya, and then untuk full time untuk side hustle sebagai virtual assistant-nya punya aku nego based on project. Jadi project based gitu. Nah, jadi gini, di SGB nanti akan diajarin juga kalau kita mau nego sama klien itu mau dibayarnya itu per apa? Ataukah per bulan, ataukah per project, atau per apa nih gitu. Nah, aku bilang sama dosenku, aku per project ya dok. Kenapa? Karena kalau per project itu ada deadline yang jelas. Jadi aku bisa bagi waktu. Kayak misalnya nih, aku deadline 1 bulan dengan scope kerja seberat ini gitu ya. Aku bisa slicing, dibagi-bagi-bagi sampai 1 bulan berikut selesainya kapan gitu. Jadi aku pilih yang project base gitu. Ya, jadi bisa seperti itu ya, jangan khawatir gitu. Makanya dibilang fleksibelnya tuh memang karena pilihan untuk bekerjanya juga bisa seperti itu. Ada yang project base, ada yang memang full time, ada yang kita bikin paket-paket gitu. Ada yang per hours juga, macam-macam lah gitu ya. Nah, ini ada lagi Azani, dok, background pendidikan saya public health nih, gap year kerja sekitar 10 tahun. Nah, experience terakhir adalah research team atau asisten. Cocoknya menawarkan service apa nih ya kalau di dunia remote working, dan paling efektif reach out kliennya pakai platform apa? Halo Kak. Wih, keren banget nih. Justru kayaknya Kakak udah lebih jago dari aku ya. Public health-nya 10 tahun loh. Ini aku yang harus belajar nggak sih, Kak? Harusnya harusnya aku nih yang bertanya nih. Tergantung public health itu kan setahu aku luas banget ya, Kak ya. Aku nggak tahu nih public health-nya Kakak di spesifikasinya di mana. Cuman berdasarkan pengalaman aku yang lagi berusaha untuk terjun dalam dunia public health, aku arahin research, karena memang basic aku research service, sama satu lagi administratif task, Kak. Gitu, yaitu untuk mengelola NGO tersebut. Jadi administratif banget, contohnya kayak misalkan calendar management gitu ya, timeline webinar management, kayak gitu. And then sekarang kan yang lagi happening itu social media management. Nah, Kakak public health-nya itu apakah relate dengan suatu NGO? Mungkin bisa tawarin NGO tersebut ini bersedia nggak dinaikin pamornya, quote and quote ya, Instagramnya kah, TikToknya kah. Nah, itu bisa kasih service social media management gitu. Jadi ya cukup banyak sih pilihannya. Nanti pas lagi ada student advisor boleh tanya-tanya lagi. Iya, keren banget sih ya yang latar belakangnya public health itu juga bisa ini ya, dengan pengalaman yang dimiliki bisa mengerti dunia medis dan ya itu kayak menghandle Instagramnya para profesional atau nggak produk-produk tertentu yang memang butuh knowledge dan saran medis gitu ya, itu jadi juga banyak banget deh potensinya gitu. Oke. Nah, berikutnya ada dari Jessie nih. Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Jessie bilang kalau mindsetnya masih nggak growth, gimana ya dok? Masih merasa diri tuh kayak nggak mungkin bisa deh. Masih lemah dan masih mikir kayaknya nggak mungkin deh kita bisa ngerjain yang kayak gini-gini. Gimana? Ada saran nggak? Oke, thank you nih Kak Jessie. Pertanyaannya ini ya cukup sulit dijawab ya karena aku pun mengalami. Sama. Iya, waktu pertama kali mau join itu aku maju mundur loh. Kenapa? Karena mikir nih, aduh dengan ngeluarin uang sekian, terus nanti gimana ya, berhasil nggak ya, bisa nggak ya, karena kok kayaknya materinya bukan medis banget gitu kan. Nah, poin pertama adalah melangkah dulu aja. Kalau kebanyakan mikir nggak jalan-jalan, dan akhirnya kita jadi nggak maju gitu, dan itu sudah terbukti. Jadi akhirnya pada saat itu apalagi aku sambil jaga loh.
gitu ya, sambil jaga shift-shiftan pula, jaga IGD pula. Terus akhirnya udah berani deh, nggak apa-apa, mulai dulu aja. Karena mikirnya gini, investment, balik lagi, self investment. Jadi pokoknya percaya aja kalau kita naikin kapasitas kita dalam skill gitu ya, kitanya berprogres, itu nggak mungkin banget kita tuh nggak jadi apa-apa. Asalkan mau naik loh ya, asalkan mau usahain untuk kita upgrade skill, upgrade personal branding kita, yakin deh pasti nggak mungkin instan, mungkin sebulan 2 bulan nggak kelihatan efeknya gitu. Tapi jangka panjangnya, one day kita akan kita akan menuai apa yang kita tabur gitu sih Kak. Yes. Mulai dulu aja nggak apa-apa Kak Jessi. Mulai aja, melangkah dulu aja, itu bener banget. Aku dengan ketakutan, aku pun sama kerja full time. Jadi kalau alasannya apalagi gitu ya, mom of two, aku mom of two, working full time, aku working full time juga gitu. Jadi alasannya apalagi gitu ya. Jadi bisa kok, pasti bisa, asal mau ya kan, asal kita mau melangkah dulu, melakukan langkah pertamanya itu gitu. Ada Natasha nih yang dokter juga ternyata nih, Halina. Aku dokter juga dan sekarang kerja full time di Singapura, ingin part time juga, tapi sebagai ibu nih khawatir akan pembagian waktunya, apakah cukup nggak ya membagi waktunya, terus gimana dengan jadwal trainingnya. Nah, ya kan waktu dulu masih di kurs, Karlina juga ngatur waktu ya, bukan nggak semuanya live lesson bisa ikutan, tapi no problem karena ada recordingnya kan. Iya benar, ada recording itu sangat membantu sih. Jadi bisa masukin di jam-jam yang aku bisa belajar, udah gitu bisa dicicil kan Kak kalau recording. Harus selesai. Betul. Jadi sesuai dengan waktu yang kita pilih, karena kita sendiri yang tahu ya jadwal masing-masing kan, dan gimana kita bisa nyelipin waktu untuk self improvement, untuk belajar skill baru, itu kita yang tahu. Oke, ada pertanyaan terakhir ya dari Lukman Hakim. Dokter Karlina gabung yang program apa nih, dan apakah worth it katanya? Oke, thank you Kak untuk pertanyaannya. Aku gabung paket yang premium. Wih, mantap. Dan yang ketiga karena aku pikir, karena gini, aku tuh suka belajar prakteknya langsung gitu. Jadi kan kalau yang di premium itu kita ada dapat personal manager. Ini zaman aku ya, batch 13 ya. Mungkin sekarang udah ada updatednya. Dapat personal manager one on one 3 kali dan dapat guarantee jaminan 2 kali discovery call. Jadi aku mikirnya pada saat itu teori yang aku pelajarin itu bisa aku langsung aplikasiin. At least ada jaminan kita ketemu sama klien gitu. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, setelah 1 tahun, ini sudah 1 tahun berlalu ya, bisa dilihat buah hasilnya gitu. Ya, karena tujuanku tercapai. Jadi kalau buat aku pribadi worth it. Tapi balik lagi ya, ini kalau kita cuma bayar doang tapi belajarnya jarang, nggak niat, ya jadi tetap perlu belajar. Yes, betul banget. Aku dulu ngambil paket yang pro, yang jadi favorit banyak students ya. Di situ juga, wah, mantap banget, ini luar biasa. Bahkan aku dulu mikir gini loh, Karlina, ini serius nih, harga paketnya cuma segini untuk ilmu yang dikasih banyak banget gitu ya. Ih, keren banget sih emang. Oke, nah kita kasih ini yuk. Boleh kalau misalnya mau ngintip seperti apa sih dalamnya SGBVA. Nah, ini jadi kalau kayak live lessonnya tuh seperti ini, pakai Zoom gitu ya. Jadi setiap minggu kamu bakalan ketemu sama Tania Gromenko lewat Zoom, bisa ngobrol, bisa nanya-nanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ketinggalan kelas ini nggak apa-apa, ada rekamannya. Lalu, nah ini kalau untuk segala macam, dulu kita masih pakai Google Classroom ya. Kalau sekarang ini ada learning platformnya, ada LMS-nya pakai GetCourse. Ini one stop platform to access all lessons and submit assignment. Jadi mau kayak ngirim-ngirim tugas, ngumpulin tugasnya tuh udah ada di platform ini. Gampang banget, nanti bisa diakses di laptop, di handphone juga bisa. Lalu untuk grup, nah ini grupnya pakai Telegram. Kita begitu enroll itu dimasukin ke official Telegram group untuk dapetin macam-macam announcement. Ada juga grup berdasarkan topik-topik ya. Lalu juga ada small group, jadi setiap student itu dimasukin ke satu small group yang diasuh oleh student advisor. Di sini student advisor dan Tanianya juga ada, jadi bisa ngobrol, bisa konsultasi, dan juga ngobrol sesama teman yang satu batch di dalam small group ini. Dan ada student advisor ya, mereka tuh kayak gini nih tuh, setiap hari ngasih motivasi, ngasih review juga ke tugas-tugas kita, ngasih dorongan, ayo gitu ya, ayo kerjain gitu kan, karena tugas-tugas itu beneran harus dikerjain, karena itu yang bikin kita ready dan langsung ya jadi virtual assistant lewat tugas-tugasnya. Nah, ini feedback yang biasa dikasih dari
dari para student advisor, bukan cuman kayak oke good job, enggak, tapi bener-bener di review gitu. Kita dikasih masukan yang konstruktif. Nah, kemudian ini sesi interaktif yang fun banget sama para student advisor. Setiap minggu tuh suka ada coffee time gitu ya. Kita bisa ngobrol di Zoom, tanya pengalaman mereka gitu kan, curhat sama mereka, gimana sih mereka dapat kliennya, itu di coffee session with student advisor. Kemudian ini yang tadi dibilang ada lifetime access ke sebuah private group, isinya adalah job vacancy, umur hidup ya, dan setiap hari ada postingan lowongan kerja di sini kita bisa apply gitu. Ini kita sebutnya adalah Tinder group, tapi bukan Tinder untuk cari tapi untuk cari kerjaan ya. Lalu ada alumni hub juga. Nah, kita bener-bener kayak nggak akan ditinggalin sendiri karena di SGBVA course ini para alumninya itu akan jadi satu komunitas yang berjalan bergandengan tangan ya, saling support gitu kan. Apapun yang lagi diperlukan, apapun kegelisahan itu bisa diceritain di grup dan bisa saling share kerjaan, saling share projects juga gitu. Ini semuanya ada di Alumni Hub. Termasuk workshop-workshop gratis itu juga ada ya. Jadi selalu ada ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh SGBVA untuk para alumni-nya juga. Kita suka ada kumpul-kumpul rutin juga nih di Jakarta, di Bali, di Bandung, di mana-mana deh. Di Singapura dan Malaysia juga suka kumpul-kumpul kayak gini, seru banget. Tuh ya, community udah banyak banget. Kalau ngumpul nih seru banget. Karena kita biasanya hanya ketemu online gitu kan, virtually. Jadi begitu ketemu tuh, biasanya pertama tuh suka gini, ini siapa ya? Karena di display picture beda. Tapi udah deket di hati, berasa kayak udah kenal gitu kan. Ya, itu serunya. So, oke, aku lihat di kolom chat masih banyak yang penasaran sama payment-nya ya, sama price and plan-nya. Ini dia ya, aku tampilkan lagi. Jadi hanya untuk para peserta webinar malam hari ini ada harga spesial. Untuk paket by myself jadi hanya 285 Singapura dollar. Untuk paket pro jadi hanya 370 Singapura dollar. Dan untuk yang premium 720 Singapura dollar. Silahkan di screenshot dan jangan lama-lama mikirnya karena kesempatan untuk dapat harga ini nggak lama ya. Hanya berlaku 2 hari karena setelah 2 hari harganya naik lagi. Jadi harga normal lagi. Lalu apa sih yang didapatkan gitu ya, sekali lagi kalau teman-teman mau tanya dari tadi worth it nggak sih, investasinya besar loh ya, worth it nggak sih? I can tell you guys, SGBVA course is like a 2-in-1 course gitu ya. Not only you learn about how to start a VA business, build a portfolio and find client, tapi kamu juga belajar skill yang bisa meningkatkan, yang bisa improve diri kamu. Jadi 2-in-1-nya tuh di situ. Jadi selain belajar jadi VA, belajar macam-macam skill juga yang akhirnya meningkatkan value kamu gitu ya teman-teman. So, the price will go up in 2 days. Oh, aku ikutin gaya. The price will go up in 2 days. Silakan. Untuk yang mau ngecek dulu bener nggak sih ini, bener nggak sih, legit nggak ya gitu course-nya, silahkan coba dulu untuk 1 minggu dengan hanya membayar deposit. Yes, tadi banyak yang nanya, deposit tuh gimana? Bayar dulu deposit untuk mengikuti kelas ini 1 minggu, kalau misalnya mau berhenti, tidak akan lanjut, uangnya akan dikembalikan. Money back guarantee. Garanti ini mah beneran dikembalikan ya, tapi mostly sih pada lanjut ya. Mostly pada lanjut biasanya karena begitu udah join, wah ini keren banget. Terus gimana bayarnya? Tenang. Tadi kan ada solusi ya, dan ada bonus nih special offer. Jadi ini berlaku hanya untuk yang daftar malam ini, batasi sampai jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, nggak lama lagi. Untuk yang daftar bisa langsung otomatis masuk ke Career Development Program, yang mana biasanya ini prosesnya tuh, seleksinya strict banget. Saking strictnya sampai aku mau minum dulu. Iya, serius CDP ini, banyak banget yang pengen gabung di CDP. Khusus untuk yang daftar malam ini dapat jalan singkat, dapat shortcut untuk bisa dapat akses ke Career Development Program ini begitu nanti selesai course-nya ya. Oke, yuk langsung aja. Cara untuk registernya klik tombol yang ada di bawah ini. Ada pay deposit, ada half payment, ada full payment. Pilih mau yang mana silahkan. Kalau misalnya aku mau pakai payment yang lain, karena di dalam sini kan ada pilihan bank transfer, credit card, OVO, QRIS, Kredivo ya. Nah, kalau misalnya aku mau pakai GrabPay dong, atau pay later yang lain, mau pakai Aku Laku, mau pakai Shopee Pay Later misalnya, itu juga bisa. Nah, untuk bisa akses ke payment gateway itu, kontak aja moderator. Jadi nanti
malam akan ada yang kontak ya ke teman-teman via WhatsApp. Jangan bisa langsung curhat, bisa ngobrol, bisa konsultasi lebih lanjut, tanya-tanya, dan juga bisa melakukan payment dengan bantuan mereka. Nanti dikasih linknya, oke? Oke, so guys, don't miss out on this chance. Sekali lagi, jangan melewatkan kesempatan ini, momen ini. Aku berterima kasih sama teman-teman yang masih stay ya sampai akhir. Tadi sudah dijanjikan bahwa yang stay sampai akhir itu akan dapat free ebook. Dan ini kalau masih penasaran, aduh, bener nggak ya nanti aku bisa ini nggak ya? Bisa dapat income dari kerjaan ini nggak ya? Nih, rata-rata income dari satu klien untuk VA pemula itu 350 Singapura dolar per bulan. Berapa tuh kira-kira? Silahkan dikonversi ya. Dan ini hanya dari bekerja 2-3 jam aja per hari. Gitu loh. Artinya bisa punya dari satu klien, bisa tergantung kita. Lalu, nah yang namanya investasi besar ini kira-kira bakalan bisa balik modal nggak sih? Coba kita hitung lagi ya. Kalau rata-rata pendapatan VA pemula itu adalah 350 Singapura dolar per bulan, berarti hanya dengan satu klien aja kebayar nggak? Kebayar ya, udah langsung balik modal ya gitu dalam waktu hanya 1 bulan aja. Guys, investment ini balik modal dan bahkan ada lebihnya. Lebihnya banyak banget. Lebihnya tuh knowledge dan mindset kita dan profesi baru yang akhirnya jadi kita miliki gitu kan. Ya, ini jumlah alumni kita banyak banget yang single without children 46%, yang menikah dan punya anak 54% gitu ya. 10.000 orang ini sudah memutuskan untuk berani keluar dari comfort zone dan belajar caranya untuk bekerja secara remotely, belajar untuk menikmati life work balance dan financially independent finally gitu ya. Kalau pengen tahu cerita-cerita suksesnya para alumni boleh lihat di Instagram @sgbva_alumni_hub. Silahkan dicek aja. Ini juga pengalaman-pengalaman dari para alumni udah kerja tuh 5 clients dari Kanada, US, Singapura, Dubai, ada yang tuh akhirnya bisa pindah ke Bali gitu ya. Kerjanya sama klien-klien dari Jerman, Cape Town, Singapura. Ini dari mana-mana ya, kliennya tuh banyak banget deh gitu. Dan kalau misalnya sekarang belum kebayang ya guys, nanti juga kalau kita berani melangkah akan ketahuan, oh gini ya kerja untuk orang-orang dari luar negeri itu gitu. Nah ini juga review dari para klien ya, yang merasa puas dengan para VA jebolan dari SGB. Tuh ini banyak yang juga minta tolong ke Tania, saya lagi cari dong VA, gimana tolong cariin gitu ya. Ini banyak banget yang reach out ke Tania seperti ini. Nah jadi apalagi yang teman-teman tunggu, the right time and the best price is now guys. Kalau masih penasaran, masih pengen ngobrol-ngobrol, nanti bisa lanjut ngobrol sama para moderator yang akan mengontak teman-teman ya. Yang pasti the right time and the best price and the bonus that you can get is by enrolling right now. Sampai ketemu di kursus, sampai ketemu di Alumni Hub nanti kalau udah selesai kursus ya, dan kita jadi bagian keluarga besar alumni SGBVA course. Keren banget. So, thank you so much guys. See you. Jangan lupa untuk visit website www.sgbva.com juga untuk informasi lebih lanjut. Saya Adelia Lukman dan juga tadi ada Carlina. Pamit dulu dan sukses selalu untuk teman-teman. Semangat!